Kamu jelas punya ibu terkaya di ibu kota. Tapi tiap hari menemani pacar tinggal di rumah mentah. Tepat waktu berburu makanan sisa diskon di supermarket. Tapi saat kamu siap membuka identitas dan melamar dia, pacarmu malah memakai gaun pengantin mahal yang kamu beli untuk menghadiri konser bintang muda papan atas. Dengan satu kalimat menikah dengan masa muda, membuatmu benar-benar patah hati. Dengan hati yang hancur, kamu mengajak pacarmu putus. Dia malah semalaman menulis tulisan panjang ribuan kata. Menuduhmu pria brengsek. Menghadapi hujatan luar biasa, kamu hanya tenang menelpon orang rumah. Keesokan harinya, identitas aslimu langsung menjadi berita utama yang populer. Saat itu kamu baru saja putus dengan pacar yang sudah 5 tahun berpacaran, Liu Ruyan. Liu Ruyan bukan saja tidak merayu kembali, malah memaki kamu sebagai pria pemalas dan percaya diri berlebihan. Mendengar itu kamu tenang berjalan keluar dari gedung konser. Membiarkan air hujan membasahi wajahmu. Tidak ada yang lebih bisa dilakukan lagi. Aku juga harus kembali ke hidupku sendiri. Kalimat berikut ini aku ucapkan untuk diriku sekarang. Juga untuk diriku yang dulu. Pikiranku sampai di sini. Kamu mengeluarkan ponsel. Menelpon nomor yang diberi nama, Ayah. Tak lama suara pria dengan tenaga penuh terdengar di ujung telepon. Nak kecil, kamu baik-baik saja kan? Tidak mungkin dia meneleponku, kan? Kali ini apa lagi? Pacarmu ribut dan mau putus ya? Kamu sangat mengerti sifat ayahmu sendiri. Kalau memberitahunya kenyataannya, pasti akan jadi keributan besar di seluruh kota. Mending langsung bilang saja, ayah juga nggak ada apa-apa. Kan tinggal beberapa hari lagi sebelum libur sekolah. Aku berencana pulang dan tinggal beberapa hari, oke? Nanti aku suruh sepupumu yang jemput kamu. Setelah bilang itu, di seberang sana langsung menutup telepon. Manfaatkan kamu sendiri dalam kebingungan di tengah angin. Sepupu ada banyak. Aku juga nggak tahu mana mobilnya, sih. Karena tidak ada pilihan lain. Kamu akhirnya memberhentikan taksi menuju hotel bintang 5 terdekat. Untung saldo kartu masih ada puluhan juta. Kalau tidak, benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Namun, saat kamu baru datang di hotel internasional sementara, langsung heboh. Karena kamu tanpa sengaja mengeluarkan kartu anggota Black Gold. Syarat menjadi anggota Black Gold tidak hanya harus kaya, tapi juga harus berkuasa. Tingkat seperti ini bukan mendaftar, melainkan hotelnya yang langsung menawarkannya, untuk menjalin hubungan dengan pejabat di berbagai kalangan. Saat itu manajer hotel berdiri dengan hati-hati di samping. Bibirnya rapat tertutup, takut sampai mengeluarkan suara sedikit pun. Mengganggu suasana hati putra mahkota di depan mata ini. Dia dipromosikan menjadi manajer hotel. Sudah hampir 2,5 tahun berlalu. Hingga saat ini baru melayani 2 anggota Black Gold saja. Satu lagi adalah mantan orang terkaya di negara naga. Saat melihatmu pada saat itu, reaksi pertamanya adalah masih muda. Tapi setidaknya dia sudah lama berkecimpung di tempat mewah selama lebih dari 10 tahun. Setelah mempertimbangkan, dia memeriksa informasi pengguna dalam kartu Black Goldmu. Kalau saja tidak dicek, tidak apa-apa, tapi begitu dicek, hampir membuatnya mati berdiri di tempat. Sebagai manajer menengah di Hotel Internasional Lin, dia sangat familiar dengan nama ini. Pemilik besar di balik hotel mereka, Grup Lin di kota Jing. Bukankah itu adalah kakek kandung dari tuan muda yang ada di depan mata ini? Putri sulung Grup Lin. Juga satu-satunya pewaris konglomerat Lin. Bukankah ini ibunya yang sebenarnya? Apalagi hubungan keluarga ayahmu yang sangat menakutkan. Dan katanya hotel ini memang dibangun khusus untuk tuan muda di depan mata ini. Cahaya. Hal ini sudah cukup membuat manajer kecil seperti dia ketakutan. Putra mahkota nomor 1 di kota Jing bersin saja. Seluruh kota ibu kota akan gemetar 3 kali. Kalau dia tidak melayani dengan benar, besok di sungai pasti akan ada karung hitam ekstra. Jadi begitu kamu datang ke sini, kamu langsung ditempatkan di suite presiden restoran. Kamu dengan santai mengangkat gelas anggur. Satu di depan, satu di belakang. 2 gadis kembar mengenakan pakaian pelayan. Wajah mereka sama cantiknya dengan Liu Ruyan. Mereka masing-masing bertugas memijat kaki dan bahu. Tiba-tiba ekspresi santai dan menikmati kamu menjadi kaku. Mendongak ke atas. Memuntahkan semua minuman anggur ke dalam tempat sampah. 2 gadis yang memijat itu sangat ketakutan melihat kejadian ini. Mereka pikir itu kesalahan mereka memijat terlalu keras. Membuatmu terkejut. Belakangan ini manajer Qian sudah berulang kali mengingatkan.
Orang yang ada di depan ini sangat berbahaya. Jika mereka tidak melayani dengan baik, besok kemungkinan besar akan dibawa untuk disiksa. Memikirkan hal itu, kedua gadis itu hampir bersamaan menitikkan air mata. Mulai terus-menerus membungkuk meminta maaf. Maafkan kami, Tuan Muda. Kami tidak melayani dengan baik. Anda, tolong jangan marah. Manajer hotel juga terkejut. Melihat perubahan ekspresi wajahmu. Pada saat itu dia bahkan sudah memikirkan tiket pesawat yang akan dipesan malam ini. Dan kamu melihat reaksi semua orang sambil tersenyum geli. Aku hanya tersedak. Tidak apa-apa. Jangan menangis terus, lanjutkan pijatannya dengan benar. Anggur merah murah ini agak pahit. Tidak terlalu bagus. Ganti aku sebotol sampahnya. Baiklah. Tunggu sebentar ya. Pangeran muda melihatmu tidak marah. Manajer hotel pun sedikit menghela napas lega. Tapi dia juga tidak berani lengah. Segera berbalik pergi mengambil minuman. Dan kedua gadis itu setelah mendengar kata-kata itu, langsung menggigil seluruh tubuh. Mereka tahu asal-usul sebotol anggur merah itu. Romani Conti Grand Cru merah kering senilai 100.000 yuan. Di mulut tuan muda itu malah disebut anggur rusak. Memikirkan itu, kedua orang ini semakin giat memijatnya. Kalau pijatannya membuat nyaman, tuan muda senang hati memberikannya sebotol anggur itu. Bukankah itu bisa membuat mereka santai setahun penuh? Merasa pijatan nyaman di bahu dan kaki. Kau mengangguk puas. Pandanganmu kemudian tertuju pada kedua gadis itu. Baiklah, baiklah. Sekarang aku agak lapar. Ayo kita turun makan. Sebelum keduanya sempat berbicara, manajer hotel masuk sambil membawa 2 botol sampahnya berkemasan mewah. Pangeran muda, apa yang ingin kau makan? Cukup beri perintah saja. Aku akan atur dapur mengirimkan bahan makanan lewat udara untukmu. Dibuat langsung dan diangkut lewat udara. Tunggu sampai kamu membawa datang. Aku sudah kelaparan sekali. Tidak perlu terlalu ribet. Ayo kalian berdua temani aku makan. Kamu tanpa ragu menolak saran manajer. Menarik 2 gadis itu keluar pintu. Dalam perjalanan, kamu melihat 2 orang, satu berambut merah muda, satu lagi berambut biru. Tiba-tiba terpikir ide. Memberi mereka julukan. Si Pink dan si Biru. Restoran prasmanan hotel. Terletak di lantai 7. Ketiganya naik lift khusus hanya sekitar setengah menit. Pintu lift terbuka. Aroma segar berbagai makanan langsung tercium. Kedatanganmu tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Yang paling mencolok mungkin adalah kedua gadis kembar di sebelahmu. Tuan muda, kamu mau makan apa? Kami akan ambilkan untukmu. Si Biru dengan sigap. Mulai bertanya dengan sopan. Asal ambil yang sembarangan saja. Tapi sebaiknya jangan sayur-sayuran saja. Tapi buah tidak apa-apa. Si Biru tersenyum manis. Mengangkat piring dan berjalan ke area prasmanan. Si Pink yang juga bertugas melayani kamu. Sekali melihat suasana ini langsung tak bisa duduk diam. Tuan muda, saya akan mengambilkan minuman untukmu. Baru saja suara itu jatuh. Beberapa orang bodyguard berpakaian jas rapi. Tiba-tiba berjalan keluar dari lift dengan tertib dan rapi. Melihat kantong-kantong mereka yang menggembung. Kamu bisa menebak mereka membawa senjata asli. Seharusnya mereka adalah bodyguard profesional yang dikirim khusus oleh manajer hotel untuk melindungi keselamatanmu. Yang mengejutkan adalah, mereka tidak seperti di novel bodoh itu, berlarian dan langsung mengelilingimu. Melainkan mereka dengan teratur menyebar, masing-masing berdiri di posnya. Dengan cara ini identitas orang yang dilindungi tidak terekspos. Dan juga bisa mengendalikan situasi di seluruh area dengan baik. Cukup bagus. Kamu menerima tisu yang diberikan Xiao Fan. Dan akhirnya memberikan penilaian yang jujur. Tuan muda, Anda bilang apa? Xiao Fan terdiam sejenak. Wajah kecil yang halus menunjukkan ekspresi polos dan lucu. Ketika mendengar suara itu, baru kamu mulai memperhatikan gadis di sampingmu dengan serius. Wajah kecil yang indah. Seperti tokoh utama wanita yang keluar dari anime. Terutama pakaian pelayannya, benar-benar mempesona. Ini jauh lebih baik daripada aroma Liu Ruoyan. Ayo Xiao Fan, temani aku berbicara sebentar. Sementara itu, pangeran sedang berada di ruang kontrol utama hotel internasional. Manajer hotel dengan wajah tegang memandang layar pengawas. Saat ini kamu sedang menundukkan kepala berbicara pelan dengan Xiao Fan. Saat ini kau sedang memiringkan kepala, berbisik dengan Xiao Fan apa? Karena kamera jaraknya agak jauh dari kalian berdua. Jadi tidak bisa mendengar jelas apa yang kalian bicarakan. Namun dari ekspresi wajahnya terlihat,
Moodmu sepertinya cukup baik. Ternyata mengirimkan sepasang bayi kembar ini adalah taruhan yang benar. Manajer hotel mengusap keringat dinginnya di dahi. Tarik napas lega seolah beban terangkat dari pundaknya. Di tidak jauh dari sana, Kapten Keamanan melihat ekspresi penuh rasa syukur manajernya sendiri. Hatinya pun sangat terkejut. Sebenarnya sosok seperti apa yang bisa membuat manajernya sangat berhati-hati memperlakukan mereka? Sementara pihak lawan tidak menunjukkan sikap seperti itu. Mungkinkah sampai di sini dia tidak berani berpikir lebih jauh? Orang kecil seperti dia, semakin sedikit yang dia tahu, semakin baik dia hidup. Tiba-tiba sebuah nada dering memecah keheningan udara. Manajer hotel dengan wajah kesal mengeluarkan ponsel. Saat melihat catatan itu adalah manajer artis Wang Ervan. Wajahnya sedikit mereda. Menanyakan pada manajer pemuda populer apakah akan memberi sedikit kelonggaran. Untuk Zhang Jie, dia tanya aku hari ini tidak ada waktu. Apa perlu mengadakan makan malam bersama di restoran lantai 7? Pasti tidak boleh. Hari ini ada toko besar yang makan di lantai 7. Kalau terjadi sesuatu, kita berdua tidak bisa makan. Membawa kabur. Detik berikutnya juga tidak tahu apa yang lawan bicara katakan di telepon. Membuatnya langsung kehilangan kontrol. Memaki dengan keras. Apa sudah sampai? Apa maksudnya ini? Masih minta saya menyambut secara langsung. Manajer hotel dengan marah melemparkan ponselnya ke lantai. Setelah beberapa saat, dia baru mengangkat kepala dengan wajah penuh kemarahan. Menepuk pipinya sendiri dengan kesal. Mulut banyak bicara. Benar-benar bosan sampai cari masalah. Saat dia masih menyesali tindakannya tadi, sebuah mobil mewah Mercedes senilai jutaan perlahan berhenti di hotel. Di luar lobi lantai 1, di pintu masuk hotel, lebih dari 30 gadis dengan tongkat lampu dan papan lampu penggemar sudah menunggu cukup lama. Tidak lama kemudian pintu mobil terbuka. Wang Ervan berjalan di depan, tersenyum dan menyapa semua orang. Selamat malam semuanya. Acara makan malam penggemar kali ini di Hotel Internasional Taizijiang. Buffet di lantai 7. Silakan naik lift dengan tertib. Jangan mengganggu istirahat orang lain ya. Kata-kata yang terlihat sangat biasa saja, namun memicu teriakan penggemar beruntun. Wah, sahabat Fan-Fan aku, sangat beradab. Aku suka banget. Kenapa dua gadis itu mengikuti Fan-Fan dari belakang? Aku ingat sekarang. Bukankah mereka dua gadis yang beruntung dipilih untuk bernyanyi bersama Fan-Fan di panggung yang sama? Tak lama kemudian seseorang yang jeli memperhatikan dua gadis di belakang Wang Ervan. Sebagai orang yang terlibat, Liu Ruyan dan Li Sue tentu saja mendengar suara-suara itu. Namun kegembiraan dalam hati dan citra di depan idola. Akhirnya citra lebih penting. Keduanya menunduk sepanjang jalan. Mengikuti Wang Ervan dengan diam tanpa bicara. Tampak sikap wanita lemah lembut. Kalau kamu melihat pemandangan ini, pasti akan muntah darah sekali. Kalian sebenarnya kantong plastik merek apa sih? Bisa muat sebanyak itu. Sementara saat itu di restoran prasmanan lantai 7, kamu mengunyah perlahan M5 daging sapi wagyu yang di mulut. Mengangkat gelas sampahnya dan meminumnya habis. Menikmati kenikmatan di mulut. Gadis itu menoleh pelan dan berbisik memanggil. Anggur Xiaolan, siap. Tuan muda. Xiaolan tersenyum manis dan mengambil satu biji anggur dingin yang masih memancarkan hawa sejuk. Matanya melihat anggur itu hampir sampai ke mulutmu. Namun tiba-tiba sebuah teriakan nyaring membuat tangan gemetar. Sangat mewah. Teriakan tiba-tiba itu membuat udara langsung membeku. Banyak pelanggan yang ada di tempat berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Menoleh memalingkan pandangan ke arah suara tersebut. Kamu juga tampak tertarik. Memiringkan kepala ingin melihat seperti apa orangnya. Ternyata dibesar-besarkan seperti itu. Tapi tidak lama kemudian kamu kehilangan minat. Karena kamu melihat Wang Ervan dan sekelompok penggemar fanatik di belakangnya. Ternyata itu penggemar fanatik ya. Kalau begitu tidak ada masalah. Sementara di sisi lain, Wang Ervan merasakan tatapan penuh perhatian dari kerumunan di sekelilingnya. Wajahnya yang merah muda dan bersih perlahan-lahan menampakkan rasa canggung. Meskipun dia orang yang sudah biasa di atas panggung, tapi tatapan macam ini tidak terlalu kuat dia tahan. Sangat canggung. Mengatur kembali keadaan. Dia sengaja membersihkan tenggorokannya. Kemudian berbisik pelan kepada para pendukung di belakangnya. Semua tenang sedikit. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang makan. Enak didengar. Ini suara Fan-Fan. Apakah ada ruang pribadi?
Kita langsung makan begitu saja. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Semua mulai berisik dan berceloteh. Awalnya mereka menunjukkan tanda setuju. Tapi suaranya semakin lama semakin keras. Bahkan mulai membahas mau makan apa nanti. Bagaimana cara foto bersama? Wang Ervan menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Memerintahkan ketua asosiasi pendukung di dekat bisnis. Untuk berkomunikasi dengan pihak hotel. Melihat apakah bisa mendapatkan meja besar atau ruang privat. Namun tidak lama dia mendapatkan jawaban. Tidak bisa memasang meja besar. Tidak ada ruang privat. Bukankah hotel kalian bermasalah? Bahkan tidak bisa mendapatkan satu meja. Apakah kalian tidak melihat kami akan makan bersama? Beberapa penggemar yang mendengar berita ini, langsung mempertanyakan pelayan di restoran. Maaf, Nona. Restoran prasmanan hotel kami tidak mendukung makan bersama dalam jumlah besar. Pelayan menunjukkan senyum profesional. Kalau begitu bagaimana dengan kami yang banyak ini? Duduk terpisah di meja? Saat itu Li Sue maju. Ingin menunjukkan diri di hadapan idola. Pelayan mendengar pertanyaan ini. Dengan nada yang sangat serius berkata, bisa duduk terpisah di meja. Tapi kalian harus menjaga ketenangan di restoran. Tidak boleh berisik. Maksudmu apa? Kau bilang kami mengganggu kalian? Bagus. Kalian tunggu saja. Taizijiang International Hotel ya. Hotel besar suka menindas tamu. Sikap pelayanan sangat buruk. Li Sue berkata sambil mengambil ponsel dan merekam. Sambil terus mengomel. Sakit. Sangat berisik. Tidak mau makan lagi. Kamu di sudut itu benar-benar tidak tahan mendengarnya. Langsung melempar alat makan di tangan. Berencana menarik Xiao Lan dan Xiao Fan pergi, aku benar-benar tidak menyangka. Di hotel makan saja bisa bertemu Liu Ruyan dan Li Sue. Dua orang ini. Untung aku putusnya cepat. Kalau tidak, melihat kepala desa ini, mungkin malam ini bisa dapat topi baru yang berkilau. Suaramu tidak keras, tetapi terdengar sangat tajam di restoran yang kosong. Wang Ervan baru menyalakan sebatang rokok furong. Wang bersiap menelepon manajernya untuk menanyakan situasi di sini. Tiba-tiba mendengar Liu Ruyan dan Li Sue di sampingnya. Bersamaan mengeluarkan teriakan terkejut. Lin Bei mendengar teriakan itu. Kamu sangat kooperatif berhenti berjalan. Membuka kedua lengan. Memeluk Xiao Fan dan Xiao Lan dalam pelukanmu. Berpura-pura menampilkan ekspresi terkejut ya. Cukup kebetulan ya. Melihat kita ini musuh yang bertemu di jalan sempit. Malam ini aku yang bayar semua konsumsi. Kalian makan enak, minum enak, main enak, tidur enak, minum. Setelah berkata begitu, kamu menunjukkan senyum penuh makna kepada semua orang. Lalu merangkul Xiao Fan dan Xiao Lan pergi tanpa menoleh ke belakang menuju lift khusus. Penghinaan yang sangat terang-terangan, terutama kata tidur dengan baik itu, sungguh menyakitkan seperti menusuk hati. Kalau aku sampai mengeluarkan uang untuk mempersuntingmu, maka aku akan lebih dermawan lagi. Aku akan mempersilakan kamu tidur dengan orang lain. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi semua pengunjung restoran berubah. Sepasang mata menatap Liu Ruyan dan Li Sue dengan tanpa rasa malu. Seolah melihat cinta cepat saji di gang kecil. Liu Ruyan merasakan suasana aneh di udara. Dadanya yang tidak begitu besar naik turun. Jelas dia sangat marah. Rasa malu yang belum pernah dirasakan sebelumnya tiba-tiba menyapu hatinya. Hanya Li Sue yang masih terlihat seperti orang bodoh. Bergumam dengan suara pelan. Lin Bei sebaik itu hati. Mengajak kami makan. Dia berlari kecil ke arah sana. Tambahan berat yang mengerikan. Membuat kedua kakinya membentur tanah dengan bunyi gedebuk-gedebuk. Adegan ini membuat orang-orang di sekitar ternganga tak percaya setiap saat. Begitu juga para pengawal yang terpana. Apa dia tidak akan meremukkan lantai hotel ini? Lin Bei, aku suruh kamu jangan pergi. Dengarkan aku. Suara Li Sue semakin membesar. Tamparan seperti kipas. Matamu akan segera menyeberang ke punggungmu. Para bodyguard akhirnya menyadari, tuan muda dalam bahaya. Sementara kamu hanya tersenyum tipis dan masuk ke lift khusus. Saat pintu lift hampir menutup, beberapa bodyguard menyerbu maju. Menaklukkan Li Sue seberat lebih dari 200 jin ke tanah. Aku peringatkan, jangan gerak-gerak lagi. Kalau enggak, kami akan lapor polisi. Membuat keributan juga bisa dipenjara, loh. Li Sue ditekan mati-matian di tanah. Seperti hewan yang akan disembelih. Mulutnya terus menyebut Wang Ervan. Tak tahan melihatnya. Maju bicara. Halo. Bisakah kalian lepaskan fans saya ini dulu? Mari dengarkan apa yang dia katakan.
Meski dia juga tak menyukai Li Sue. Tapi tokoh ini sudah ada di sini. Tak baik kalau kita diam saja. Lagi pula dia adalah artis muda paling top di Longguo saat ini. Para bodyguard tentu juga mengenal pria berciri lembut ini. Bagaimanapun, setelah kamu aman duduk di lift, mereka melepaskannya. Li Sue. Saat ini bintang top Wang Ervan datang ke hotel bintang 5 milik keluargamu. Namun kamu malah mempermalukannya di tempat. Dalam kemarahan, dia langsung marah. Karena dia juga tahu sedikit tentang kekuatan di balik hotel ini. Dikatakan sebagai salah satu aset dari suatu keluarga besar di ibu kota. Dalam situasi seperti ini, dia biasanya memilih untuk menyelesaikan dengan damai. Meskipun modal di belakangnya, harus menghormati dan menjauh dari keluarga besar di ibu kota. Apalagi dia cuma seorang pria muda segar. Setelah makan bersama dimulai, mantan pacarmu, Liu Ruyan, duduk di sebelah Wang Ervan. Sementara Li Sue ditempatkan tepat di depan beberapa orang. Tiba-tiba suara Wang Ervan yang penuh magnet terdengar di telinga Liu Ruyan. Apakah kamu kenal dengan Lin Bei itu? Menurut Li Sue, sepertinya dia sudah menyebabkan kerugian material buatmu. Jika memang begitu, aku bisa menghubungi bagian hukum untuk membantumu menuntutnya. Wang Ervan tetap dengan senyum ramah dan hangatnya, membuat para wanita di sekitarnya jantungnya berdetak kencang. Liu Ruyan menyunggingkan senyum canggung, ingin melepaskan hubungan denganmu. Tapi kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Dua pelayan kembar yang kamu peluk, seperti iblis dalam pikirannya yang tak bisa dia usir. Manusia memang suka membandingkan, terutama mantan pacar. Hanya dengan melihat sang mantan terluka, maka kita akan merasa senang. Sebaliknya, akan muncul rasa kecewa yang dalam. Namun dari seberang, Li Sue entah sengaja atau tidak, tiba-tiba berdiri dengan suara keras. Suara keras tiba-tiba terdengar. Ruyan merasa canggung dan kikuk terhadap siapa. Saat muda, kamu belum pernah menemui dua pria brengsek. Dia menambahkan bumbu cerita. Hampir membuatmu terlihat seperti orang yang memulai lalu meninggalkan. Bermain di banyak hubungan seperti pria rendahan yang mengkhianati. Ditambah dengan kejadian sebelumnya ketika wanita itu berpelukan dengan dua gadis pelayan. Semua orang secara naluriah mempercayai kata-kata Li Sue. Beberapa gadis di meja itu mulai bersuara. Membela Liu Ruyan. Pria seperti ini tidak boleh dimanjakan. Harus dibongkar ke publik. Biar nanti tidak menyakiti gadis lain. Wang Ervan mendengar pendapat beberapa gadis itu. Matanya menyala. Penggemar wanita memakai gaun pengantin untuk datang ke konser. Membongkar wajah asli pria rendahan. Ini berita bagus sekali. Baiklah Ruyan. Jangan takut, kamu punya kami di belakangmu. Ketika Wang Ervan menunjukkan senyum khasnya. Dan dengan lembut menepuk punggung Liu Ruyan. Namun tindakan sederhana itu, membuat Liu Ruyan terjebak dalam kebingungan sesaat. Ervan itu sangat tampan. Ingin sekali menikah dengannya. Tepat saat Wang Ervan merencanakan bagaimana menghadapimu. Manajernya, Kakak Wang, mengirim pesan singkat. Hari ini seorang tokoh besar datang ke Hotel Taizi. Kamu lihat apakah ingin membawa para penggemar pindah ke hotel lain untuk makan bersama. Lihat pendapat manajer. Latar belakang orang itu sangat menakutkan. Melihat hal itu, wajah Wang Ervan berubah. Bagaimana dia sendiri membuka? Jangan ganggu. Dalam ketakutan yang mendalam, dia dengan cepat menyadari bahwa dirinya telah berbuat ribut sebegitu lama. Manajer hotel sepertinya juga tidak datang untuk mengatakan apa-apa. Wang Ervan menghibur dirinya sendiri dalam hati. Karena kehati-hatian, dia masih memutuskan membawa penggemar pindah ke hotel lain untuk makan bersama. Bagaimanapun juga, tidak takut 1000. Yang ditakutkan justru yang 1001. Tapi yang tidak dia tahu adalah orang penting yang selalu dia pikirkan. Saat ini sedang minum sampahnya di suite presiden restoran. Dengan mendengarkan lagu kecil. Saat ini kamu menerima sampahnya yang dituangkan oleh manajer hotel. Meneguk sedikit. Membuatmu sejenak merasa seperti melayang dan bahagia. Tak jauh dari situ, dua saudara perempuan kecil, penggemar kecil dan Lan kecil, membagi tugas dengan jelas. Satu memainkan piano. Satu menunjukkan suaranya. Wajah manajer hotel berubah memerah. Setelah meneguk satu gelas minuman, barulah dengan gugup dia membuka pembicaraan. Pangeran, apakah Anda memanggil saya ada keperluan? Baru saja tadi, saat dia menuju pintu hotel untuk menghadang seseorang. Sekali lagi menerima telepon dari resepsionis. Mereka bilang kamu mencarinya ada keperluan.
Mengetahui kamu sudah kembali ke kamar, dia hanya bisa berlari kencang ke bar. Jadi muncullah adegan sekarang ini. Tapi sebenarnya memanggilmu juga bukan hal yang terlalu penting. Kau mengangkat kepala. Dalam tatapan malas tampak kilasan dingin. Pelanggan yang datang di lantai 7 hari ini sepertinya adalah seorang bintang besar. Kau pasti tahu kan? Ekspresi manajer hotel seragam. Lalu segera sadar. Anda maksud Wang Ervan? Ya benar. Ternyata manajer diam-diam mengutuk sebuah kesialan. Ternyata pihak lain benar-benar terganggu oleh Wang Ervan sampai berantakan. Berbik dengan cepat memikirkan tiket pesawat mana yang akan dipesan malam ini untuk kabur. Manajer hotel memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. Memohon dengan suara. Lin Zhao adalah bawahannya yang tidak melakukan tugas dengan baik. Sekarang telah mengganggu Anda. Lalu suasana menjadi tidak cocok. Kau buru-buru angkat suara memotong. Ini urusanmu apa? Maksudku ada teman jauh datang bukan hal yang menyenangkan. Kalau tamu memilih kita di antara begitu banyak hotel, maka kita harus menunjukkan ketulusan. Kalau begitu kau lakukan saja. Semua pengeluaran mereka hari ini akan dibayar sendiri oleh departemen ini. Selain itu berikan mereka 10 botol sampanye dulu, yang seharga 8.800 itu. Dan sebaiknya tambahkan beberapa teknologi hextech. Seperti apa? Pil biru kecil berbagai macam gitu? Ngomong-ngomong, kamar apa yang mereka pesan? Serangkaian operasi heboh ini bikin manajer hotel kebingungan. Diam terpaku beberapa saat. Baru dia sadar kalau yang dipesan adalah suite presiden di lantai 8. Neh, pelit banget sih. Dia mengatur semuanya pindah ke restoran hotel. Malam ini aku yang akan ngangkut pesawatnya. Biar mereka dapat tempat. Manajer hotel jadi semangat. Xiao Fen dan Xiao Lan juga kebingungan. Ini omongan yang luar biasa apa ya? Apa mungkin putra kita juga ngefans artis? Tapi nggak benar. Siapa juga ngefans sampai pakai obat-obatan? Oke, lakukan apa yang aku bilang. Cepat, taruh gelasmu. Beri perintah yang jelas. Manajer hotel Lin langsung mengiyakan. Lalu segera menelepon staf manajemen lainnya. Mengatur tugas-tugas. Tak lama kemudian, dia menjawab dengan wajah penuh semangat, sudah beres. Tuan Lin, perintah Anda sudah saya jalankan. Wang Yifan. Mereka tadi memang mau pergi, tapi berhasil dihentikan oleh salah satu supervisor kami. Setelah mengetahui sambutan hangat Anda. Setelah tahu, mereka sangat tersentuh. Sekarang sedang kembali ke restoran prasmanan lantai 7. Tidak buruk. Kamu benar-benar kurang dihargai di sini. Kalau ada kesempatan bisa coba di kantor pusat di ibu kota. Kamu mengangguk tipis. Menunjukkan pengakuan atas kemampuan kerjanya. Namun kata-kata itu sampai ke telinga manajer. Seolah mendengar musik surgawi dan pujian terang. Membuatnya begitu bersemangat sampai hampir melonjak setinggi 3 kaki. Terima kasih Lin Zhao. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Xiao Fen dan Xiao Lan berdiri terpaku di samping. Wajah mereka kosong. Dalam hati tebakan tentang identitasmu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Satu ucapan menentukan masa depan dan karir manajer hotel. Kamu tentu juga memperhatikan kedua pembantu kecil yang lucu ini. Kemudian tersenyum tipis. Mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh dahi 2 meter. Hari ini kalian sudah bekerja keras. Tapi melihat usia kalian, rasanya lebih muda dari aku. Tidak sekolah lagi, kenapa malah datang kerja ini? Saat perkataan itu keluar, wajah kedua gadis langsung berubah. Cepat-cepat menjelaskan. Tuan muda, Anda salah paham. Kami baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Segera setelah masuk akan berkuliah. Bekerja sebagai pelayan di hotel selama liburan musim panas. Adalah untuk mengumpulkan sedikit uang jajan. Manajer hotel tertawa canggung. Kemudian diikuti dengan mengatakan iya di sampingnya. Lin Zhao, 2 saudari ini awalnya adalah pelayan. Kedua wanita itu mengambil jurusan keperawatan di universitas. Mereka mengerti sedikit tentang pijat. Jadi mereka diizinkan datang ke sini. Dia tidak berani sembarangan memberikan wanita kepada tuan muda di depannya. Belum lagi keluarga tingkat atas seperti kalian sangat disiplin dalam pendidikan. Apalagi kalau sampai tertular penyakit apapun. Meskipun milikmu 10 nyawa pun tidak akan cukup. Meredakan kemarahan keluarga kaya tingkat atas. Mendengar itu, kau mengangkat alis dan melirik kedua wanita itu. Tidak heran setelah pijatan tadi kamu merasa nyaman tak terjelaskan. Bagus. Kalian berdua sangat berbakat. Belajar keperawatan memang pilihan yang tepat.
Aku selalu mendengarkan perkataan bijakmu. Xiao Fan dan Xiao Lan terus mengangguk. Di dalam hati mereka sangat terharu. Di mata mereka, seorang tuan muda sepertimu setidaknya adalah pemuda berprestasi yang masih muda dan sukses di karirnya. Jadi untuk kata-kata motivasimu, kedua wanita itu tidak merasa jijik, malah merasa kau sedang membimbing mereka. Namun sebenarnya kau hanyalah seorang mahasiswa biasa. Baiklah, cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk menjaga tamu kita dengan baik. Kamu berpesan satu kalimat. Manajer hotel segera berdiri dan berjalan ke pintu. Oh ya, kedua gadis kecil ini juga sudah bekerja keras seharian. 2 botol sampanye yang belum dibuka itu hadiah untuk mereka. Kedua wanita itu hampir saja berteriak kegirangan setelah mendengar itu. Kali ini, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang biaya kuliah dan biaya hidup mereka. Ketahuilah sampanye yang kamu minum ini, bukan kartu Sprite yang bisa dibeli dengan beberapa ribu saja, melainkan satu botol yang kira-kira bernilai 30.000 yuan sampanye Cook Black Diamond. Setara dengan gaji pelayan yang tidak makan dan minum selama setengah tahun. Ini adalah apa yang kalian pantas dapatkan. Semoga kita berjumpa lagi. Xiao Lan, Xiao Fan. Kamu tersenyum lembut, melambaikan tangan ke kedua wanita itu. Kemudian meninggalkan ruangan dengan pengawalan manajer hotel. Meninggalkan 2 pelayan wanita yang terdiam lama di tempat itu. Kakak, sudah selesai. Hatiku berdebar-debar. Xiao Lan menepuk pipinya yang merah merona. Merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Bodoh, jangan galau terus. Xiao Fan dengan kesal mencubit pinggang adiknya yang lembut. Membuat yang satu berteriak nyaring. Namun Tuan Lin Bei memang pria terhormat. Lihatlah, sepanjang sore dia tidak pernah mengajukan permintaan berlebihan. Tapi aku juga merasa pengalaman itu dia ceritakan agak menakutkan. Dia jelas begitu lembut. Jika masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya, aku harus melayaninya dengan baik. Sedangkan kamu sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Saat ini di depan pintu hotel, sebuah Rolls-Royce culinan seharga lebih dari 7 juta melaju kencang melewati. Menarik perhatian banyak orang. Jika ada orang yang sudah lama berkecimpung di kalangan atas, pasti bisa langsung mengenali asal-usul mobil ini. Mobil penjemput khusus tamu VIP tingkat tertinggi Hotel Internasional Taizijiang. Kamu dengan ekspresi malas bersandar di kursi belakang. Kadang memandang kagum pemandangan di luar jendela. Tidak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 9. Kamu tiba-tiba duduk tegak, mengeluarkan ponsel, dan melakukan panggilan telepon. Manajer hotel yang bertugas mengemudi menangkap gerak-gerikmu. Dia tidak banyak bicara, namun malah lebih fokus mengemudikan kendaraan. Telepon tersambung. Sebuah suara serius terdengar. Halo, selamat sore. Ini dari kepolisian kota Wudu. Pak, selamat sore. Suaramu tenang dan sopan. Saya mau melapor. Ada sekelompok orang melakukan tindakan melanggar hukum. Dalangnya bernama Wang Erfan. Sekarang seharusnya berada di suite presiden restoran Hotel Internasional Taizijiang. Tanya saja, mungkin sudah berakhir. Tiba-tiba suara gesekan hebat dari kampas rem terdengar. Saat mobil berhenti dengan stabil, manajer hotel dengan wajah ketakutan lalu menoleh. Tuan, Anda telah melaporkan hotel kami. Mendengar itu, kamu menggelengkan kepala. Sudut bibir tersenyum sedikit penuh arti. Dengan sabar menjelaskan, bukan kami hotel yang demi menjaga ketertiban masyarakat, melaporkan pelaku kejahatan. Manajer hotel terdiam. Saat itu hanya ada 2 kata dalam benaknya, yang cukup menggambarkan perasaannya. Itu adalah, sedang berjudi. Oh ya, jangan lupa cetak tagihan yang aku minta bayar. Selain itu, pengawasan hotel hari ini rusak. Kamu menggeser layar ponsel. Dengan nada yang agak santai. Manajer hotel, sebagai orang yang cerdas, tentu langsung mengerti maksudmu. Paham sepenuhnya. Sementara itu, di restoran prasmanan lantai 7 hotel. Setelah beberapa ronde minum bersama, banyak gadis di sana pipinya sudah memerah. Mereka mulai merasakan keanehan pada tubuhnya. Wang Erfan juga merasakan panas membara di seluruh tubuhnya. Dia juga merasakan tangan yang dengan tenang memanggil asisten, lalu berbisik di telinganya sambil bertanya, apakah obat hari ini terlalu kuat? Kenapa di minumanku juga ada? Asisten sempat terkejut, tapi cepat mengerti maksudnya. Segera menjelaskan, masih sama seperti biasanya, tapi aku ingat sengaja menyisakan 1 botol sampanye untukmu. Wang Erfan mengerutkan alisnya.
berusaha menahan amarah dalam hati. Menyalakan satu batang rokok Furong. Wang Qiao tadi. Apa jangan-jangan salah paham? Saat itu Liu Ruyan tiba-tiba bersuara. Menarik perhatian semua orang yang hadir. Terlihat matanya sedikit melayang. Pipi bersemu kemerahan yang tidak normal. Fan, aku benar-benar sangat-sangat menyukaimu. Kamu jauh lebih baik dari Lin Bei yang cupu itu. Hari ini aku harus memberikan diriku yang tercantik dan terutuh untukmu. Setelah berkata, Liu Ruyan miring ke pelukannya lawan bicara. Tak diduga Wang Ervan cepat menghindar. Bukan karena dia tak mau, tapi sekarang berada di tempat umum. Banyak orang mengawasi. Sudahlah. Kita semua sudah agak mabuk. Saatnya pulang beristirahat. Wang Ervan menatap senyum samar di bibir mereka yang mulai melayang-layang. Tak bisa lagi menyembunyikannya. Sementara itu, sebuah mobil Santana model lama pelan berhenti di depan hotel. Beberapa polisi berpakaian preman dengan perut menggembung turun dari mobil satu persatu. Dini hari keesokan harinya, dua trending topik tiba-tiba muncul di berbagai platform media besar. Menghebohkan jagat maya dengan gelombang besar. Polisi berhasil mengungkap kasus besar tadi malam. Tersangka utama diduga aktor pria populer Wang Moufan. Mengejutkan para gadis penggemar pengantin dan pacar remaja yang mereka impikan. Ternyata karena hal ini dia mengajukan putus. Cowok bejat, aku menghindar. Namun saat banyak netizen siap menyaksikan drama seru ini, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Menekan trending topik di berbagai media secara sengaja. Tak sampai setengah jam kemudian, studio Wang Moufan mengeluarkan pernyataan resmi. Menyatakan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Wang Moufan sendiri. Asisten di bawah studio menggunakan wewenang pribadi secara salah. Sudah diserahkan ke pihak berwajib. Menunggu proses hukum selanjutnya. Dengan munculnya serangkaian operasi ini, semua orang dibuat bingung dan tercengang. Dan kamu, sebagai dalang segala ini, sedang santai menikmati kopi di kelas utama sebuah penerbangan. Tak sadar bahwa kamu sekarang sudah menjadi seorang influencer besar. Lin Sao, apakah Anda ingin makan sesuatu? Tiba-tiba seorang wanita berpenampilan anggun melangkah mendekat sambil berjalan seperti kucing. Mendengar suara itu, kamu mengalihkan pandangan dari jendela ke dalam. Sambil tersenyum sopan pada pramugari. Steaknya dimasak 7/8 tingkat kematangan. Terima kasih baiklah. Tolong tunggu sebentar. Pramugari kepala tersenyum manis. Berbalik membawa angin harum yang berhembus. Tidak jauh dari situ, beberapa pramugari berbusana rapi sedang membicarakan dengan suara pelan kejadian di depan mata mereka. Menurut kalian siapa sebenarnya Lin Sao ini? Satu orang menyewa seluruh kelas utama. Belum lagi pramugari kepala turun tangan sendiri menjadi utusan. Ini kalian belum tahu ya? Kabarnya dia adalah anak kandung salah satu pemegang saham besar perusahaan kita. Lin Sao bernama Lin. Apa mungkin dia yang itu? Kamu jangan nekat begitu. Tidak semua hal bisa dibicarakan sembarangan. Tapi dia benar-benar masih muda ya? Bahkan tampannya begitu. Kalau dia pacar saya, aku bisa tertawa sampai menangis dalam mimpi. Tiba-tiba suara yang tidak terlalu harmonis memotong pembicaraan mereka. Bolehkah kalian membicarakannya dengan lebih pelan? Lagi pula di dalam kabin ini cuma kami beberapa orang. Mendengarnya saya sampai merasa malu. Wajah semua orang menjadi kaku. Mereka menoleh ke arah suara. Ternyata kamu entah sejak kapan sudah mengintip dari kursi. Dengan wajah canggung menatap mereka. Setelah saling pandang sebentar, pramugari yang paling senior menjadi yang pertama menyadari. Ucapan maaf bertubi-tubi. Saya katakan, maaf ya, Lin Sao mengganggu Anda. Kami akan memperhatikan. Tidak apa-apa, kalian berdiri juga capek. Daripada kursi kosong sebanyak ini. Semua duduk dulu dan istirahatlah. Kamu dengan lapang hati melambaikan tangan. Memberi isyarat agar beberapa orang bisa duduk dan beristirahat. Perusahaan pejalan kaki ada aturan. Kursi-kursi ini aku beli. Aku juga memiliki saham perusahaanmu. Siapa yang aku bilang harus melakukan, maka mereka lakukan. Mengerti? Oke. Terima kasih Lin Sao. Mereka tidak bisa melawanmu. Mereka cuma bisa mengangguk dan melakukan. Tapi mereka semua secara akrab memilih duduk di depanmu. Agar bisa langsung memenuhi kebutuhan apapun darimu. Sebuah penerbangan pagi hari mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Didu. Sebagai pria yang memesan seluruh kelas 1, kamu tentu menikmati hak prioritas turun pesawat. Merasa lelah fisik dan mental sekaligus.
Lalu teringat pada sekelompok pramugari yang matanya penuh senyum saat kamu turun. Kamu tak bisa menahan mengeluarkan ungkapan kekaguman. Saat itu sebuah Maybach melaju kencang dari kejauhan. Langsung menarik perhatian banyak orang. Alasan terbesar adalah plat nomornya Jing 66666. Gila. Aku nggak salah lihat ya. Pemilik plat nomor ini sembarangan bersin aja. Kayaknya seluruh ibu kota akan terguncang. Saat para penumpang sedang penuh perasaan, Maybach meluncur stabil dengan drift tepat di depanmu. Keluar dari mobil seorang pemuda kepala cepak yang terlihat cukup muda, sepupu. Mendengar itu, kamu mengernyitkan alis. Melihat wajah yang sudah sangat dikenal di depanmu. Sedikit terkejut. Sudah berapa lama nggak ketemu sepupu Lin Hao? Sudah jadi tampan seperti ini. Lin Hao dengan penuh semangat maju dan langsung memeluk bahumu. Kamu tidak menggubris kata-katanya itu, tapi menunjuk ke Maybach yang mencuri perhatian itu. Tersenyum getir. Sepupu, kamu bawa mobil om kita seperti ini terus terang aja sih terlalu mencolok. Nggak takut dia marah dan memukulmu? Kalau hari biasa pasti aku nggak berani bawa mobil ini keluar. Tapi jemput kamu beda ceritanya. Kamu kan darah daging keluarga Lin kita. Udah berbulan-bulan nggak balik ke ibu kota. Aku bawa kamu keliling-keliling, yuk. Lin Hao berkata sambil langsung masuk ke ruang kemudi. Dengan mobil mengeluarkan raungan seperti auman marah. Maybach biasa ini dengan cepat hilang dari pandangan. Meninggalkan sekelompok penumpang terpana di tempat. Bertatapan tanpa berkata-kata. Sepanjang jalan Lin Hao mulai mengobrol santai denganmu. Katanya kamu kerja paruh waktu 2 bulan selama liburan musim panas di kota berkabut. Kenapa uang jajan puluhan juta sebulan saja tidak cukup? Bukan begitu sebenarnya. Utama untuk mengasah diri sendiri. Kamu menyentuh hidungmu. Wajah terlihat agak canggung. Aku sakit. Uang hidup puluhan juta tidak cukup. Jadinya pergi kerja kasar. Tidak buruk. Memang pantas jadi penerus keluarga Lin di masa depan. Tapi aku harus mengingatkanmu. Mengejar wanita itu benar. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau tidak yang rugi dan tertipu adalah kamu sendiri. Selain itu, urusan ini juga harus sesuai derajat yang sepadan. Waktu kamu lahir, di ibu kota saja sudah ada lebih dari 30 keluarga besar yang melamar untuk perjodohan. Kalau aku lahir dengan sendok emas di mulut, kamu lahir dengan mahkota, Lin Hao. Sepanjang jalan kamu berjalan dengan gaya penuh percaya diri. Mengucapkan banyak hal. Saat mendengarmu, sudut mulutku hampir tersentak ke samping. Hatiku berteriak tidak percaya. Soal pacaran saja sudah sangat rendah hati. Kau bahkan sepupumu tahu. Ini sungguh seperti ada yang mengawasi. Tapi saat membicarakan mantan pacarmu yang aneh itu, kamu tiba-tiba teringat telepon darurat yang kamu buat tadi malam. Pasti sekarang laporannya sudah keluar. Membayangkan hal ini, kamu langsung mengeluarkan ponsel. Namun detik berikutnya kamu terdiam. Di daftar pencarian panas tidak ada satupun berita tentang Wang Ervan yang ditangkap. Sebaliknya, 5 posisi teratas hampir semuanya menyebut namamu. Gadis penggemar berat dalam gaun pengantin terlantar ditinggal pria playboy. Membongkar pria playboy bernama Lin Bei. Menurut pengakuan gadis penggemar itu, pria playboy Lin Bei diduga selingkuh. Berjalan dengan 3 kapal sekaligus. Membuka kolom komentar. Adalah celaan pedas dari para gadis. Pria playboy yang berjalan dengan 2 kapal memang pantas mati. Ini perceraian yang sudah direncanakan sejak lama. Gaun pengantin dan penggemar berat hanyalah alasan. Nama Lin Bei saja sudah terdengar seperti pria pendek, miskin dan salah langkah. Masih jalan dengan 2 kapal sekaligus. Benar-benar seperti kodok. Bermain katak. Jelek. Suka bermain-main. Melihat ini, kamu menahan amarahmu. Klik ke pesan pribadimu. Ternyata memang benar. Pesan makian dari 99 orang memenuhi seluruh layar. Hehe, ternyata aku sedang menjadi korban bullying online. Kelihatannya hampir pasti itu adalah Liu Ruyan dan Li Sue. Kedua orang ini membocorkan informasi pribadimu. Dan juga memfitnahmu. Tatapan mata mengerut. Dalam hatiku seolah ada api yang mulai membara. Lin Hao yang berada di samping mendengar suara. Segera menoleh dan bertanya. Ada apa? Sepupu, kamu difitnah orang. Bukan hanya difitnah, tapi juga dibully online. Kamu mengerutkan keningmu. Mengalihkan pandangan keluar jendela. Suaranya sedikit bergetar karena kemarahan. Namun Lin Hao malah senang mendengar itu. Bahkan hampir melompat kegirangan. Ini sangat bagus. Mendengar itu, Ni tiba-tiba menoleh.
Wajahnya berubah menjadi sangat gelap dengan cepat. Apa? Ulangi sekali lagi. Merasa tatapan yang seperti membunuh itu. Lin Hao tahu kamu salah paham. Lalu cepat-cepat membuka mulut menjelaskan. Sepupu, bukan maksudmu seperti itu. Bukankah aku 2 tahun lalu lulus dari revolusi dalam? Tapi setelah 2 tahun berkecimpung, ayahku bilang aku belum cukup pengalaman. Dan juga belum berbuat sesuatu yang nyata. Kalau ingin naik jabatan, harus menunjukkan hasil kerja. Jadi aku menyiapkan sebuah rencana perubahan internet. Tapi saat aku menyerahkannya, malah ditolak. Tapi sekarang keadaannya kamu yang difitnah. Dengan statusmu itu, kalau kamu bilang depresi saja, orang-orang tua di ibu kota pasti mengesahkannya untukku dalam semalam. Tidak perlu bicara hal lain. Ayahmu tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Jadi, sepupu, kamu juga tidak ingin melihat kakak sepupumu. Aku sudah berumur 25 tahun. Tapi masih di tempat yang sama, kan? Setelah bicara, Lin Hao langsung menunjukkan ekspresi memohon. Hampir saja dia sujud padamu. Mendengar itu, kamu sempat terdiam. Baiklah. Kakak sepupu, aku akan coba jelaskan dulu secara online. Kalau tidak berhasil, sebenarnya, 1 kalimat pun tidak masalah. Mendengar kata itu, Lin Hao langsung sangat bersemangat. Tatapannya padamu lebih berkilau hijau. Sepupu, terimalah hormatku setelah ini. Aku akan memanggilmu kakak besar. Kamu memanggilku kakak sepupu. Kita masing-masing panggil sesuai keinginan. Mendengar itu, sudut bibirmu terketar. Tidak perlu begitu. Tidaklah. Kebetulan aku ada teman. Hari ini pulang ke ibu kota. Katanya mau traktir aku makan. Kita pergi bersama saja. Anggap saja kakak yang traktir kamu makan. Tak lama, Maiba berhenti di depan gang kecil yang sepi. Kedua orang itu baru saja turun dari mobil. Seorang wanita muda mengenakan congsam dengan antusias menyambut mereka. Selamat datang. Apakah kalian sudah membuat reservasi? Lin Hao dengan santai menyebutkan namanya sendiri. Kelihatannya ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Wanita congsam tersebut, setelah mendengar nama Lin Hao, tersenyum tersembunyi. Langsung memimpin mereka masuk ke sebuah ruangan pribadi. Tingkat kemewahan di dalamnya lebih sulit dibayangkan. Belum sempat mengagumi. Kamu pun duduk di bawah panduan seorang pelayan wanita muda. Tuan silakan minum teh. Saat itu pelayan membawakan secangkir teh yang masih mengepul hangat. Kamu baru saja hendak menerima cangkir teh itu. Tapi dia malah menarik kembali teh itu. Lalu Nuono membuka mulut berkata, Tuan, saya tawarkan untuk mencium wanginya. Kamu jadi agak terkejut. Pelayanan ini sungguh berlebihan ya. Keponakan, jangan segan. Ini adalah layanan khas mereka. Lin Hao sangat paham. Sepupu dia sejak kecil memang diperlakukan sebagai pewaris keluarga. Dilatih dengan ketat. Mungkin juga jarang sekali mengunjungi tempat seperti ini. Lalu segera mengingatkan dengan suara pelan. Mendengar itu kamu terdiam sebentar. Berpikir bahwa ini bukanlah hal yang terlalu serius. Bagaimanapun juga tidak bisa memberi makan dengan mulut ke mulut. Bagaimana memberi makan? Perhatikan Lin Hao. Tersenyum kecil. Memalingkan kepala dan memberikan kode mata pada wanita di sebelahnya. Pihak lain mengerti maksudnya. Membawa teh dengan hati-hati. Berjalan dengan hati-hati ke depan Lin Hao. Adegan berikutnya akan membuatmu terheran-heran. Terlihat pelayan wanita itu membuka mulut kecilnya. Dengan lembut menjepit salah satu sisi cangkir teh. Kemudian perlahan mendekat ke ujung mulut Lin Hao. Sungguh permainan yang rumit. Kamu benar-benar tidak tahan melihatnya. Akhirnya hanya membiarkan pelayan membawa teh dan meminumnya sendiri. Asal-asalan. Selama itu kamu juga menelepon manajer hotel. Menanyakan apakah Wang Ervan dan yang lain tertangkap polisi tadi malam. Manajer hotel hanya mengatakan 4 kata. Pelaku dan barang bukti sudah didapatkan, jawaban tegas. Kamu mulai mencari berita terbaru tentang Wang Ervan. Segera kabar klarifikasi menarik perhatianmu. Itu dilakukan oleh asisten dari studio, cukup bagus. Betul-betul seperti mengganti anak harimau dengan anak musang. Li Wei menyipitkan matanya. Suaranya agak dalam dan dingin. Jika aku hanya orang biasa, bagaimana harus menghadapi ini? Tekanan opini publik sebesar gunung Taid dan jawaban internet tak ada solusi. Uang dan kekuasaan ketika digabungkan. Ingin menggilas mati orang biasa. Bahkan sesederhana memencet semut. Namun untungnya, dia sendiri juga memiliki tambahan uang dan kekuasaan. Dan jauh lebih menakutkan daripada lawan. Kalau kalian yang mulai duluan,
Maka jangan salahkan Bandar kalau dia bertindak. Kamu mengangkat cangkir teh. Mengambil seteguk ringan. Di wajah tampan yang bersih terpancar senyum percaya diri. Lin Hao meskipun sedang memesan makanan. Namun pandangan sampingnya terus mengamati perubahan ekspresi sepupunya. Dunia hiburan dan internet akan gempar. Karena putra mahkota benar-benar marah. Kakak sepupuku, apakah kamu punya teman yang berprofesi sebagai pengacara? Mendengar perkataan itu, Lin Hao terdiam sejenak. Dia tahu lawan berniat menggugat ke pengadilan. Namun tak lama kemudian dia segera menyadari. Orang yang menjadi tuan rumah makan hari ini. Bukankah dia pengacara terkemuka? Kebetulan sekali sepupu. Hari ini datang makan. Orang itu adalah seorang pengacara. Nanti kalau dia datang, langsung temui dia dan ucapkan terima kasih. Kakak sepupu, kamu tersenyum tipis. Dalam alismu terlihat sedikit kelonggaran. Asalkan kabar bohongnya terbantahkan. Semua hal lain bisa diatasi. Nanti Liu Ruyan dan Wang Yifan beserta kapital di belakangnya akan segera dilunasi satu persatu. Tiba-tiba pintu ruang pribadi terbuka. Lihatlah, wajah berubah cerah. Saudari Bai, akhirnya kau datang juga. Lao Lin, kau diam-diam sudah pesan makan sendiri, ya? Seorang pria berkulit cerah dengan setelan jas rapi, berkacamata emas, tersenyum sembari masuk ke ruang pribadi. Di belakangnya mengikuti seorang gadis cantik yang dingin dan memukau. Matanya yang jernih, wajah oval yang indah. Wajahnya bisa dibilang sempurna tanpa celah. Kau melihatnya dan tiba-tiba terasa familiar. Detik berikutnya kau teringat, bukankah dia Bai Luxue, gadis paling beku di sekolah kita? Berbicara tentang itu, sebenarnya kau pernah berinteraksi dengannya. Suatu kali bersama Liu Ruyan dan Li Sue kami bermain game kebenaran atau tantangan di lapangan. Tapi kedua cewek itu tidak jujur, bersekongkol curang. Dan kau berhasil mengungkapnya. Mungkin karena kesal dan marah. Li Sue tiba-tiba berkata, kami sedang menguji cintamu pada Ruyan. Setelah berunding antar dua wanita itu, mereka pun menetapkan hukuman. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 20 putaran. Dan katanya, ini bisa menguji cintamu pada Liu Ruyan. Melatih kekuatan kehendak. Saat matamu mulai gelap dan kamu menyelesaikan lintasan lari, dua gadis itu sudah menghilang tanpa jejak. Tak sempat beristirahat, kamu merasa kedua kakimu melemas. Rasa haus yang ekstrim dan pusing melanda pikiranmu. Di saat itulah, sebuah botol air mineral disodorkan di depanmu. Dan pemilik tangan itu adalah sang cantik terkenal di sekolah yang dingin dan penuh misteri. Bai Luxue, air dari si cantik. Siapapun orang normal pasti berebut untuk meminumnya. Tapi kamu takut minum airnya. Nanti Liu Ruyan akan salah paham. Akhirnya kamu menolak kebaikannya. Begitulah. Kamu masih merasa dirimu sangat penuh perasaan. Padahal di mata orang lain hal itu begitu lucu. Keesokan harinya Li Sue mengunggah sebuah status. Video dirinya berlari mengelilingi lapangan. Captionnya, petualangan besar. Kalah, lari lebih cepat dari anjing. Saat ini, kalau kamu mengingat memori itu yang seperti nyata dialami sendiri. Hanya satu pemikiran di kepala. Membalas dendam habis-habisan agar kau diberi jalan hidup. Kamu bukan hanya tidak pergi, malahan menyebarkan fitnah dan membalas aku. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Aku sendiri bukan orang baik sejak dulu. Ada tamu Yuki. Luo Sue juga datang. Suara Lin Hao menarikmu kembali dari lamunanku. Halo, Kak Lin Hao. Bai Luo Sue dengan sopan menyapa. Sementara matanya juga memperhatikan kamu, laki-laki ini. Dia ingat. Karena kamu adalah laki-laki pertama yang menolak dia sejak kecil hingga dewasa. Jadi kesanmu sangat mendalam baginya. Bahkan karena rasa penasaran, dia diam-diam bertanya-tanya tentang kisahmu. Sungguh penuh perasaan. Sayang salah orang. Ini adalah penilaian Bai Luo Sue untukmu. Melihat tatapan Bai Luo Sue yang agak kosong, kamu tahu dia pasti mengenalimu. Maka kamu bangkit dan menyapa. Hai, bunga sekolah Bai, apa kabar? Begitu berkata, langsung menarik perhatian Lin Hao dan Bai Jie. Xiao Sue, apakah ini teman sekelasmu? Keponakan, kamu kenal Luo Sue? Bai Luo Sue tersadar. Hampir bersamaan denganmu mengatakan hanya sebatas pertemuan singkat. Suasana perlahan menjadi agak canggung. Kamu melirik pamanmu yang menatap dengan mata penuh arti. Segera menarik napas dan berkata, tadi lupa bilang terima kasih. Maaf banget ya. Tidak apa-apa,
Saling membantu antar teman memang seharusnya begitu. Bai Luxue menunduk. Sepertinya agak malu-malu. Berbeda dengan sikap dinginnya biasanya. Menilai kedua orang itu. Tiba-tiba Bai Jie sadar terlambat. Barusan Lin Hao memanggil orang itu, sepupu. Pemuda berwajah tampan di depan mata ini. Mungkinkah dia juga dari keluarga Lin? Perlu diketahui, keluarga Lin adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Berkuasa sangat besar. Dan pemimpin di keluarga Bai saat ini. Saat bertemu dengan generasi tua dari cabang keluarga Lin, harus hormat memanggil mereka pemimpin. Lin Hao dan dia adalah teman sekamar di universitas. Maka keduanya perlahan berkembang menjadi sahabat karib. Kalau biasanya, mungkin aku hanya bisa jadi pengikut kecilnya. Berusaha menenangkan perasaan yang bersemangat. Bai Jie mengerutkan bibir. Bertanya kepada Lin Hao dengan penuh coba-coba. Kawan muda ini, terlihat tampan. Kenapa tidak kamu perkenalkan sedikit? Mendengar ini, Bai Luxue penasaran dan mengangkat kepala. Matanya juga jatuh pada wajah tampanmu. Kalau dia tidak salah ingat, orangnya sepertinya bernama Lin Bei. Aduh, lihat, ingatanku hampir lupa untuk memperkenalkan. Lin Hao dengan cepat menepuk kepalanya. Ekspresinya agak bingung campur tertawa. Baiklah, kusuruh sepupuku yang urus saja. Kau perlahan bangkit. Wajahmu terpancar senyuman hangat dan rendah hati. Namaku Lin Bei. Lin Hao adalah sepupuku. Begitu kata-kataku selesai, semua pelayan mengerjap mata besar. Ternyata satu lagi putra bangsawan tetangga. Meski Bai Luxue terkejut, namun di hatinya sudah punya dugaan sejak lama. Jadi ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ternyata adik kecil itu juga putra keluarga Lin. Nanti jika Luo Sue sendiri di sekolah, tolong bantu rawat Lin Sao lebih. Sejak kau menyebutkan nama, dia sudah menganggapmu sebagai salah satu cabang keluarga Lin. Soal garis utama tidak mungkin. Putra mahkota keluarga Lin hanya satu orang. Orang itu, namun belum pernah muncul di depan umum. Kak Bai, jangan sungkan. Kau dan sepupuku seperti saudara. Memanggilku Lin Sao rasanya agak canggung. Lagi pula Bai Xiaohua sebelumnya juga pernah menolongku di sekolah. Kalau benar terjadi apa-apa, aku tentu tidak akan tinggal diam. Tidak peduli. Kau pelan-pelan meneguk teh. Kembali duduk di kursinya. Mendapatkan persetujuanmu. Bai Jie tersenyum lebih bahagia. Sementara matanya juga mengalihkan perhatian ke adik perempuannya yang sangat dia sayangi, Xiao Sue. Kamu kan kenal dengan saudara Lin Bei. Kalian mahasiswa waktu kalian cukup luang. Kalau tidak ada apa-apa bisa ajak keluar jalan-jalan dan nonton film bersama. Setelah kalimat itu terlontar, wajah kecil Bai Luo Sue langsung berubah merah karena sakit hati. Kak, dia itu sudah punya pacar. Sudah punya pacar ya? Tidak masalah, kalian bisa berteman seperti saudara. Persis seperti aku dan Haozi. Mendengar itu Bai Luo Sue jadi gelisah. Tunggu, kenapa kamu tiba-tiba bicara? Bai Jie bertanya dengan heran. Izinkan aku meluruskan. Kamu membersihkan tenggorokanmu. Dengan ekspresi yang semakin serius. Aku tidak punya pacar. Wanita yang sebelumnya dikenal sebagai bunga kampus Bai sekarang sudah menjadi mantan pacar. Juga tidak tepat. Kalau tepatnya dia sedang menjadi terdakwa. Setelah kata itu keluar, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Dari mantan pacar jadi terdakwa, seberat itu ya? Wajah Bai Jie menjadi tegang. Pikirannya berkata, apa yang kukatakan tadi belum 2 menit yang lalu. Kalau aku cabut sekarang, masih sempatkah? Walaupun namanya Lin, tapi kebahagiaan seumur hidup adik sendiri tetap tidak boleh diabaikan. Kalau ayah sendiri tahu, kalau aku menjual adik ke pria sampah, mungkin aku harus memulai hidup dari awal lagi. Di samping, Bai Luxue mengerutkan kening dengan penuh pikir. Dalam pengertiannya, pria di depannya ini adalah tipe orang yang dikenal sangat setia di sekolah. Memberitahu putus dan melaporkan pacar adalah hal yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Melihat suasana sepi yang agak aneh di udara, Lin Hao memulai pembicaraan, mencairkan suasana. Sejujurnya, Luxue dan aku, sepupu ini memang ada sedikit jodoh. Jodoh seperti apa? Bai Jie mengerutkan kening, bertanya pada Bai Luxue yang juga memiringkan kepala, ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Kamu juga agak bingung. Jadi dalam ingatanku sendiri, waktu kecil aku selalu tinggal di dalam komplek besar. Tidak punya teman bermain waktu kecil. Itu juga yang menyebabkan kekurangan emosimu. Aku rasa aku tidak punya pacar waktu kecil ya. Kalau itu,
Kamu yakin mau dengar? Lin Hao menunjukkan senyum yang penuh makna. Matanya menatap tajam ke Bai Jie. Melihat teman baiknya menunjukkan ekspresi seperti itu, Bai Jie merasa dadanya berdegup kencang. Secara samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa menunggu dia menjawab, Lin Hao mengayunkan tangan besarnya, mengusir semua pelayan yang hadir keluar. Kamu agak tak berdaya. Melihat tindakan pihak lain ini, sudah sedikit menebak adegan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah. Keponakan, jangan bicara. Kakak sepupumu akan berkata 2 kalimat lagi. Orang tua Bai dan Luo Sue mungkin akan menganggapmu sebagai pangeran manja. Aku mana seperti Bai Jie. Wajah penuh ekspresi bingung dan tertawa. Bai Luo Sue. Saat itu tiba-tiba membuka mulut untuk membela kamu. Sebenarnya Lin Bei di sekolah kami terkenal karena rajin melamar. Jadi aku pikir mungkin dia juga punya alasan sendiri. Mendengar kata-kata ini, hatimu tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Ini pertama kalinya ada gadis yang membelamu. Aku tidak akan membuatnya jadi misteri lagi. Lin Hao tiba-tiba bersuara, menarik perhatian semua orang. Sebenarnya saat keponakanku baru lahir dulu, orang tua kalian sendiri memegang Luo Sue, berlari ke depan pintu untuk mengikat janji perjodohan. Sayangnya saat itu antriannya sangat banyak. Belum giliran dia masuk, sudah didorong pulang oleh pamanku. Kamu bilang ini apakah bisa disebut takdir atau apa? 2 suara penuh keterkejutan terdengar bersamaan. Adalah Bai Jie dan Bai Luxue, yang menyadari sikap tidak sopan mereka sendiri. Bai Jie buru-buru mengangkat teh dan meneguk sekali. Setelah suasana hati sedikit tenang, barulah dengan suara gemetar dia mulai bicara. Jadi begitu. Adik kecil Lin Bei ini, menurut yang dia tahu, selama bertahun-tahun, sejak lahir sudah banyak keluarga yang melamar. Hanya ada satu. Benar. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi yang di depan ini. Sepupu saya, adalah yang legendaris dari keluarga elit ibu kota. Perpaduan pernikahan keluarga Lin dengan konglomerat keluarga Jiang. Pewaris utama dengan kekuasaan tertinggi dan aset triliunan. Duke Mahkota Ibu Kota sejati Lin Bei hanyalah julukan belaka. Kakak Bai dan mahasiswi cantik Bai tidak perlu terlalu ambil pusing. Kamu sangat tepat menambahkan kalimat itu. Suara guntur menggema keras di dalam kepala, mengguncang Bai Jie dan Bai Luxue. Kedua kepala mereka mendadak kosong dengan dengung di pikiran. Semuanya seperti mimpi. Siapa yang akan percaya Duke Mahkota keluarga Lin yang legendaris itu? Saat ini ada di depan mereka. Saat ini kamu baru saja kembali ke villa sendiri. Lalu langsung memulai siaran langsung di seluruh jaringan. Banyak netizen segera masuk ke ruang siaran. Hanya untuk mendapatkan kabar terbaru yang paling panas. Kamu masih belum memilih untuk menunjukkan wajahmu. Sebaliknya, kamu mengarahkan kamera ke dekorasi dalam kamar. Banyak netizen ketika melihat kamar yang mewah itu di layar, langsung mengekspresikan keterkejutan mereka. Astaga, ini di mana sih? Dekorasinya mewah sekali. Meja itu kayu ya? Kenapa ada garis-garis berwarna emas itu? Bodoh. Itu kayunanmu dengan serat emas. Bukankah itu lampu kristal dari lelang di ibu kota beberapa tahun lalu? Orang ini tinggal di rumah secantik ini, tapi cuma membeli gaun pengantin seharga 8.000 yuan buat pacarnya. Benar-benar cowok brengsek. Bukankah kamu mau membuktikan diri? Wang Ervan dari sebelah juga mulai siaran. Saksi dan sang wanita juga ada. Kalau berani, langsung sambungkan saja. Kamu melihat satu persatu komentar muncul. Ada rasa kesal yang tak bisa diungkapkan dalam hati. Rumah ini aku tinggali tanpa mengeluarkan setetes keringat pun. Gaun pengantin itu aku beli setelah kerja 2 bulan non-stop. Apa bisa disamakan? Bukannya kamu suka bilang pada orang kaya soal ketulusan hati, dan pada orang miskin soal uang? Apakah ketulusan hatiku belum cukup? Kamu menarik napas dalam-dalam, sedang bersiap bicara. Tiba-tiba muncul sebuah jendela pesan di layar belakangmu. Wang Ervan menghubungi dengan penuh perasaan, bahkan menunggangi wajahnya. Benarkah? Kau mengernyitkan dahi. Klik setuju. Detik berikutnya, pria dengan rambut belah tengah muncul di layar ponsel. Baik, sambungan telah terhubung. Sekarang kita biarkan yang bersangkutan bicara. Semua tenang saja. Aku sudah menghubungi bagian hukum. Pasti akan membela keadilan untuk kedua nona itu. Wang Ervan di layar tersenyum lembut. Kata-katanya penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Dan komentar di bawah juga sangat seragam. Semua memuji Wang Ervan dan merendahkanmu, satu hina dan satu pujian.
Bisa dibilang sampai ke tingkat tertinggi. Keadilan. Hehe, kalian benar-benar punya muka untuk menyebut kata keadilan. Setelah kejadian ini berkembang, kau juga kehilangan kesabaran. Langsung tanpa ampun mengejek. Saat itu suara Liu Ruyan dan Li Sue terdengar bersamaan. Lin Bei, dengan apa kamu berani bicara putus denganku? Masa muda Ruyan. Apa yang akan kau ganti rugi? Kau langsung memilih untuk memfilter gonggongan anjing Li Sue. Lalu mengajukan pertanyaan hati ke Liu Ruyan. Kau pergi ngefans pakai gaun pengantin. Aku tidak bisa terima. Kau juga tidak dengar pendapatku. Jadi aku memilih putus, ada masalahkah? Ngomong-ngomong, jangan moral mengikat saya. Ini adalah hak saya. Sama seperti kamu diam-diam pakai gaun pengantin tanpa bilang ke saya. Itu juga hak kamu. Kata-kata itu benar-benar tak bisa dibantah. Liu Ruyan terdiam sejenak. Sempat bingung mau berkata apa. Tapi Li Sue dengan santainya ikut menambah keramaian. Ruyan melakukannya demi masa mudanya. Kamu tidak bisa mengerti itu? Kenapa pacar orang lain bisa mengerti? Tapi cuma kamu yang tidak bisa. Mendengar ucapan itu, kamu langsung senang. Ada orang yang mati di usia 20 tahun. Kenapa kamu belum mati saja? Kamu benar-benar tidak sopan. Li Sue marah dan melontarkan makian. Komentar di bawah seperti menemukan irama. Ikut ramai memenuhi layar. Di bawah, cowok tahu tidak menghormati cewek orang. Kamu tidak menggubris komentar itu. Melainkan terus bertanya pada Liu Ruyan. Kamu bilang aku selingkuh. Buktinya mana? Tanpa bukti cuma menyebarkan gosip. Tapi harus bertanggung jawab secara hukum. Aku sendiri adalah buktinya. Para penggemar yang ikut fan club aku hari itu adalah buktinya. Kami memang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu dan dua saudara perempuan kembar sedang mesra-mesraan di hotel. Aku bersama-sama masuk ke dalam lift. Sebelum Liu Ruyan berkata, Wang Ervan segera maju ke depan. Dengan nada tajam. Hehe, apakah ini buktinya? Kalau begitu aku juga melihatmu sedang mesra-mesraan dengan sekelompok penggemar wanita di hotel. Setelah makan, kalian naik ke kamar suite di restoran. Apakah aku bisa curiga kamu melakukan tindakan melanggar hukum dengan kerumunan orang? Setelah berkata begitu, kamu juga tidak lupa menambahkan satu kalimat. Oh iya, aku juga punya bukti. Rekaman kamera pengawas hotel hari itu dan para staf adalah buktinya. Saat kata-kata itu keluar, Wang Yifan di seberang layar menjadi marah. Liu Ruyan dan Li Sue juga bingung. Padahal rekaman kamera pengawas hotel hari itu rusak. Tapi mereka cepat sadar. Dan yakin kamu sedang berbuat curang. Memikirkan hal itu membuat Wang Ervan semakin percaya diri. Omong kosong tidak ada buktinya. Kalau berani, kamu tunjukkan rekaman kamera yang katanya itu. Ini Lin Bei. Jangan kira aku tidak tahu. Minimal kamu itu orang sampah tidak apa-apa. Tapi kamu malah menodai nama Fan Fan. Hati-hati aku akan menggugat kamu atas pencemaran nama baik, Lin Bei. Tidak kusangka kamu adalah orang seperti ini. Melakukan hal memalukan sendiri. Ternyata tak bisa disembunyikan lagi. Justru menyalahkan orang lain. Bersamamu adalah keputusan yang paling aku sesali. Kata-kata ketiganya seperti penunjuk arah angin. Secepat itu membuat para pembenci menemukan celah untuk melampiaskan amarah. Komen langsung tenggelam dalam berbagai kata hinaan. Bahkan ada yang mengancam memberi hadiah besar untuk alamatmu. Untuk bertemu langsung denganmu, kau melihat komentar itu. Sudut bibirmu tanpa sengaja tersenyum sinis. Hehe, rekaman pengawasanku belum bisa aku tunjukkan sekarang. Tapi kalau ingin langsung bertemu, aku bisa memenuhi permintaan kalian. Lalu kau langsung mengumumkan alamat villa milikmu ini. Langsung di ruang siaran langsung. Serta menantang semua untuk datang dengan penuh percaya diri. Sungguh terlalu percaya diri. Para pembenci di ruang siaran tak terbiasa dengan penghinaan seperti ini. Satu persatu mulai berteriak. Berangkat sekarang juga. Benar-benar sudah sampai titik ini. Masih saja keras kepala. Kamulah si pria sampah, jangan lari. Aku tinggal di ibu kota. Sekarang juga aku akan naik taksi untuk menemui kalian, kalian para saudara dan aku akan menyerbu bersama. Begitulah. Tak perlu aku katakan lebih banyak lagi. Selamat datang untuk berkunjung. Kau sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Setelah menarik gelombang kebencian terakhir, kau langsung menutup siaran dengan cepat. Wang Ervan juga keluar dari siaran langsung tadi. Tapi kalimatmu yang bilang belum bisa menunjukkan rekaman pengawasannya. Mereka jelas-jelas ingat melihat Mei Ruyan. Orang ini cuma sedang buat-buat saja. Wang Ervan tersenyum sambil memeluk Liu Ruyan. Wajahnya terlihat yakin menang.
Li Sue agak cemburu. Hanya bisa memberikan saran dari sisi. Mencoba menarik perhatian lawan. Fan sekarang ritmenya sangat besar. Bagaimana kalau kita langsung umumkan perang terhadap playboy itu? Kalau begitu, kepopulerannya mungkin bisa naik satu tingkat lagi. Wang Ervan langsung cerah matanya setelah mendengar itu. Ya sudah, begitu saja. Aku akan suruh studio untuk mengumumkan di Weibo sekarang juga. Sementara di sisi lain, setelah kamu selesai siaran, langsung keluarkan ponsel. Berturut-turut melakukan 3 panggilan telepon. Untuk ayah, ada orang yang menyebarkan rumor bahwa aku ini playboy. Malah melakukan kekerasan dunia maya terhadapku. Padahal aku memang playboy sebenarnya. Ngapain juga bercanda seperti itu? Padahal aku jelas sangat penuh cinta. Kalau kau bilang begitu, aku jadi depresi. Sekarang mereka mau datang ke villa pinggiran kotaku untuk membunuhku. Kamu peduli atau tidak? Pokoknya tidak peduli. Kurasa ini juga bagian dari keluarga tua Linmu. Nanti kita lihat bagaimana kamu menjelaskan pada kakek dan kakek dari pihak ibu ya. Kamu bicara sangat cepat. Setelah selesai bicara, kamu tidak menunggu lawan bicara membuka mulut lagi. Langsung memutuskan telepon. Lalu dengan cepat menelpon yang kedua untuk kakek dari pihak ibu. Aku sedang dibully di internet. Tidak percaya coba saja cari namaku di internet. Sekarang sudah percaya kan? Terima kasih kakek. Telepon terakhir ialah untuk Lin Hao. Kakak sepupu ya. Masih ingat tadi siang kita bicara itu kan? Mengenai perubahan rencana. Malam ini kamu akan sedikit kerepotan. Nanti aku akan kirim pesan ke si tua. Berusaha supaya para orang tua itu besok langsung menyetujuinya untukmu. Bukti bagusnya adalah rekaman CCTV. Nanti akan suruh pangeran mengirimkan manajer hotel itu padamu. Memutuskan telepon. Kamu menghela napas panjang lega. Setelah beberapa saat, matamu menampakkan kilauan dingin bagai es. Hehe Wang Ervan, Liu Ruyan, Li Sue, dan para pejuang keyboard ini. Silakan nikmati fajar terakhir sebelum badai datang. Sementara itu, di atas pinggiran kota Beijing, beberapa helikopter militer bersenjata sedang melayang. Dengan kecepatan sangat cepat melintas dari ufuk langit. Polisi yang mengenakan perlengkapan lengkap mengelilingi villa tersebut. Setiap kendaraan dan pejalan kaki yang lewat, semua harus diberhentikan untuk pemeriksaan. Termasuk kamu yang datang langsung secara nyata. Saat itu, sebuah Cadillac hitam milik Jiang Yue sedang mengeluhkan seorang pria yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya kepada pacarnya Liu Wei. Sayangku, kamu bilang bagaimana mungkin di dunia ini ada orang brengsek seperti itu? Padahal jelas dia yang duluan selingkuh, bukan? Tapi dia malah menyalahkan orang lain. Gadis kecil itu mengenakan gaun pengantin saat menghadiri konser. Apakah sebuah gaun pengantin benar-benar sepenting itu? Aku paling benci dengan pria brengsek seperti itu. Nanti kalau sampai, sayang, kamu harus benar-benar memberi pelajaran padanya. Menghadapi Jiang Yue yang terus-menerus mengoceh di jok depan penumpang. Pacarnya Liu Wei tetap diam. Namun tatapannya serius menatap ke depan. Keningnya berkerut. Ibu Liu Wei berkata, kamu tidak mendengarnya? Jiang Yue mengira dia sedang diabaikan. Dalam sekejap dia akan marah. Tepat saat itu, beberapa polisi bersenjata lengkap muncul di jendela mobil. Keluar mobil untuk pemeriksaan rutin. Kedua orang di dalam mobil, meski bingung, tapi menghadapi moncong senjata yang hitam pekat, hanya bisa menurut keluar mobil dan menjalani pemeriksaan. Rekan polisi, kami berdua adalah warga yang taat hukum. Lihat Liu Wei tersenyum lebar. Memegang sebungkus huazi keluar dari ruang kemudi. Kepala polisi tak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dengan wajah serius mulai memeriksa dokumen seperti biasa. Beberapa anggota polisi di sebelah mulai menggeledah bagasi dan dalam mobil. Kepala polisi menerima dokumen. Memeriksa dengan teliti. Dan menemukan tidak ada masalah. Ekspresinya pun melunak sedikit. Tapi dia tetap menyempatkan bertanya. Kalian mau pergi kemana dengan mobil ini? Jiang Yue dan Liu Wei secara naluriah saling bertatapan. Tidak mungkin bilang ke sana untuk menghargai orang lain, kan? Setelah hening sebentar, akhirnya Liu Wei memberikan jawaban. Orang tua di rumah meninggal. Kami pulang malam-malam untuk menghadiri pemakaman dan berduka. Kepala polisi mengangguk, sedang bersiap melepas. Tiba-tiba suara polisi terdengar dari bagasi mobil. Kepala polisi berkata, di bagasi ada tongkat baseball dan tongkat pemukul. Suara krek. Suara peluru dimasukkan ke senjata terdengar serentak.
Tatapan kepala polisi menjadi tajam. Adat pemakaman di kampung kalian cukup unik, ya? Tidak, ini kami simpan di mobil untuk perlindungan diri. Liu Wei memaksakan senyum yang bahkan lebih buruk dari menangis. Menjelaskan, kalau begitu, apakah kamu kenal orang ini? Kapolsek berkata sambil mengeluarkan selembar foto kamu dari saku. Sebelum Liu Wei sempat bicara, Jiang Yue langsung dengan wajah penuh semangat berkata, kenal, dong. Bukankah orang ini si laki-laki bejat Lin Bei? Rekan polisi, apakah kalian sekarang sedang memburunya? Aku sudah tahu orang sampah seperti dia pasti akan segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Kapolsek memiringkan kepala sambil menatap wanita yang banyak bicara itu. Wajahnya menjadi semakin aneh. Menyadari ekspresi Kapolsek, Liu Wei merasa hatinya seperti tercekik. Cepat-cepat mengulurkan tangan dan menepuk Jiang Yue. Memberi isyarat agar dia diam. Liu Wei, kenapa kamu menepuk aku? Merasa ada sesuatu di lengannya. Jiang Yue sama sekali tidak menyadarinya. Malah menoleh dan bertanya dengan nada mempertanyakan. Sudah-sudah. Kamu lanjutkan saja cerita. Aku mendengarkan kok. Kapolsek dengan penuh minat melipat kedua tangan. Petugas polisi di sekitar yang mendengar suara itu langsung berjalan mendekat. Mengelilingi mereka berdua di tengah-tengah. Suasana mulai terasa agak aneh. Saat itu Jiang Yue akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kapolsek, apa kalian? Saya hanya mengundang kalian kembali ke kantor untuk minum teh. Kepala polisi tersenyum lalu melambaikan tangan. Tangkap semuanya. Begitu ucapannya selesai, gelang perak langsung terpasang di pergelangan tangan keduanya. Bukan kepala polisi. Apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Tidak ada kesalahpahaman. Semua bukti kuat. Tidak boleh dibawa pergi. Saya tidak melakukan kejahatan. Anda tidak bisa menangkap saya. Apa yang Anda lakukan melanggar hukum. Saya akan melaporkan Anda. Jiang Yue masih mencoba melawan. Laporkan saya. Nanti setelah kamu keluar saja kita bicara. Kepala polisi tersenyum dingin. Tidak terlalu memperhatikan. Berbalik dan tanpa menoleh kembali masuk ke mobil polisi. Tapi ada perintah tegas. Lindungi keselamatan pemuda di foto dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan ada ancaman apapun terhadapnya. Kalau sampai terjadi masalah, dia dan atasannya mungkin tidak ada yang bisa lolos. Sementara itu, studio Wang Ervan mengeluarkan pernyataan resmi di Weibo. Menyatakan akan menuntut secara hukum. Atas pernyataan tidak benar yang kamu buat di ruang siaran langsung. Dan mengembalikan keadilan bagi korban skandal perselingkuhan. Di bawah juga dilampirkan sebuah gambar deklarasi perang. Begitu kabar ini keluar, seluruh internet geger, dan segera naik ke trending. Banyak netizen langsung membanjiri kolom komentar, mulai menggerakkan suasana. Sepertinya fan-fan serius kali ini. Sekarang yang bernama Lin Bei akhirnya bisa masuk. Selamat terlebih dahulu. Tunggu saja saat orang jahat dihukum. Saat opini publik condong ke satu sisi, arah ibu kota mendadak mengadakan rapat darurat semalam. Di ruang rapat yang luas, lebih dari 10 anggota kabinet berdiskusi pelan-pelan. Para anggota ini sudah lama bekerja bersama di kabinet. Mereka sudah saling kenal lama. Saat bertemu, tentu saja tidak melewatkan obrolan. Tentu saja mereka paling memikirkan isi rapat darurat hari ini dengan rinci. Akhirnya pintu ruang rapat didorong terbuka. Dua sosok muncul serentak di hadapan semua orang. Detik berikutnya, para anggota kabinet yang biasanya lihai ini serentak berdiri tegak. Dengan ekspresi tegang melihat sosok yang berjalan di depan. Dan orang ini adalah nomor 2 di negara Long sekarang. Dia juga kepala keluarga Lin di ibu kota sekarang. Ayahmu begadang untuk rapat ini. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Wajah Lin Hai yang tegas tersungging sedikit senyum. Nada bicara tenang. Tidak sulit, tidak sulit. Kami seberat apapun bekerja, tidak ada apa-apanya dibanding Anda. Andalah teladan dan patokan kami. Menghadapi pujian dari banyak orang, Lin Hai tidak menunjukkan reaksi berlebihan, melainkan langsung berjalan ke kursi utama dan duduk. Setelah saling sapa singkat, rapat pun resmi dimulai. Lin Hao awalnya membagikan dokumen di tangannya kepada setiap anggota parlemen. Itu adalah rencana tentang penertiban internet yang pernah diajukan sebelumnya. Para anggota parlemen menerima dokumen itu. Melihat judulnya, raut wajah mereka langsung berubah gelap pada pandangan pertama. Hanya saja karena adanya Lin Hai, mereka tidak berani bertindak kasar. Bukankah ini rencana yang pernah mereka tolak berkali-kali sebelumnya?
Kenapa anak ini begitu keras kepala dan ngotot? Internet bukan dunia nyata. Jika benar-benar diperbaiki, tenaga kerja, dana, dan sumber daya yang dibutuhkan pasti sangat besar. Tepat pada saat itu, Lin Hai berbicara. Isi rapat kali ini hanya ada dua hal. Pertama, tentang masalah kekerasan dan hoaks di dunia maya. Kedua, tentang kekacauan di dunia hiburan. Kata-kata Lin Hai ini, bagai jarum penetral di lautan, para anggota parlemen yang hadir, sekalipun memiliki pendapat sebesar apapun, saat ini semuanya hanya bisa ditahan dalam hati. Dengan dukungan Lin Hai, Lin Hao akhirnya memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan para anggota dewan ini. Pendapat yang sama, para anggota dewan sudah mendengarnya berkali-kali. Sekarang mereka hanya punya satu pikiran, segera menyelesaikan acara dan pulang tidur. Orang itu sudah memberi perintah. Pendapat mereka sekarang sudah tidak penting lagi. Namun kata-kata berikutnya membuat mereka langsung tersentak. Terlihat Jiang Hao perlahan menghembuskan napas berat. Dengan tatapan tulus tetapi suram, dia berkata, "Para anggota dewan sekalian, mungkin kalian belum pernah mengalami kekerasan dunia maya. Tidak tahu betapa menyakitkannya hal itu. Tapi hari ini saya bisa dengan penuh tanggung jawab mengatakan kepada kalian, sepupu saya Lin Bei, saat ini sedang mengalami kekerasan dunia maya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagai kakaknya sepupu, saya hanya bisa menyaksikan dia perlahan-lahan menjadi depresi. Apakah kalian tahu perasaan saya? Tahu perasaan keluarganya? Tahu perasaan ayah dan kakeknya?" Kata-kata Lin Hao penuh dengan perasaan mendalam, namun terdengar oleh semua orang seperti suara gemuruh yang mengejutkan. 13 anggota dewan serentak membelalakkan matanya. Apa-apaan ini? Sepupu Lin Bei mengalami kekerasan dunia maya? Bukankah dia pangeran dari keluarga Jiang? Tidak sengaja merusak sebuah bendungan. Putra mahkota keluarga Jiang diserang di dunia maya. Kau tanya aku tahu tidak perasaan ayah dan kakeknya. Para anggota parlemen refleks menelan ludah. Dengan pandangan sepintas melirik pria parubaya yang berwibawa di kursi utama. Perasaan itu mereka tahu, sangat tahu sekali. Tiba-tiba seorang anggota parlemen tiba-tiba mengetuk meja dan berdiri. Wajahnya penuh kemarahan. Matanya seakan-akan menyemburkan api. Sangat keji. Tak disangka kekerasan di dunia maya sekarang sedemikian merajalela. Demi para korban dan keluarga mereka, kita tidak boleh diam saja. Saya usulkan menyusun rancangan malam ini juga. Menertibkan kekerasan di dunia maya. Setelah kata-kata itu diucapkan, langsung mendapat respon dari semua anggota parlemen. Internet bukan wilayah tanpa hukum. Sudah seharusnya ditertibkan sejak lama. Belum lagi kekacauan di dunia hiburan. Saya rasa rekan Lin Hao tak perlu melanjutkan cerita kasusnya. Waktu tak menunggu kita. Lebih baik langsung menyusun rancangan malam ini juga. Setuju untuk tinjau ulang. Berita panas tentang Jin Chen langsung menduduki headline media besar. Membakar seluruh internet Longguo. Kamu yang diserang di dunia maya ternyata putra mahkota di ibu kota. Dan dalang dari semua ini adalah orang dalam milikmu. Penguasa konglomerat Lin Guofu. Saat ia mengetahui cucu kesayangannya sedang menjadi korban fitnah dan kekerasan di dunia maya, langsung mengeluarkan perintah kepada grup Lin pada waktu pertama. Ditekan oleh banyak media video pendek. Namun tujuan tekanan kali ini bukan untuk menekan trending topik, melainkan untuk memberikan popularitas. Bagaimanapun kamu tidak pernah menginginkan perdamaian yang menyelesaikan masalah. Kejadian sudah sampai sejauh ini. Dirimu sendiri telah menanggung begitu banyak ketidakadilan dan cercaan. Kecuali pihak lain diadili oleh hukum. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Segera kamu menanggapi tindakan perang Wang Ervan di video pendek. Hanya dengan 8 kata. Bukti kuat seperti gunung. Tidak mati tidak berhenti. Setelah berita ini keluar, opini publik di internet akhirnya tidak lagi satu sisi. Sudah banyak netizen yang berdiri di pihak netral, menunggu klimaks akhir dari kejadian ini. Karena sebagian besar orang masih sangat rasional. Sementara itu pendukung fanatik Wang Ervan di internet, seperti kucing yang diinjak ekornya. Kalian semua tidak benar-benar percaya dia punya bukti kan? Kalau punya bukti, kenapa tidak segera menunjukkannya? Aku selalu di pihak Fan Fan. Meski dia salah, pasti ada alasan tersendiri. Oh tidak benar. Tidak mungkin Fan Fanku salah. Tidak mungkin ada yang percaya pada bajingan Lin Bei ini. Kalian memang pakai otak atau tidak sih? Namun pada sore hari itu,
Media resmi negara Naga merilis berita. Mulai hari ini kabinet akan membentuk tim inspeksi untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap internet domestik dan industri hiburan. Begitu berita ini diumumkan, langsung menimbulkan kehebohan. Tepat sekali, identitasmu baru saja bocor. Setelah itu kabinet mengumumkan akan merapikan internet dan dunia hiburan. Ini membuat semua orang meragukan keaslian identitasmu. Sementara di sisi lain, manajer umum markas besar Mojo Entertainment, Lu Guan, duduk dengan wajah suram di kursi santai, mempertanyakan Wang Ervan yang ada di depannya. Kamu berani bilang kedua hal ini kebetulan? Tuan Lu, saya sudah berkali-kali menanyakan, Lin Bei ini hanyalah mahasiswa yang miskin dan polos. Bahkan uang untuk membeli hadiah buat pacarnya dikumpulkan dari kerja paruh waktu liburan musim panas. Sangat tidak mungkin dia adalah putra bangsawan ibu kota. Wang Ervan menelan ludah dengan gugup. Semua itu dia ketahui dari mulut Liu Ruyan dan Li Sue. Soal penipuan, itu tidak sampai separah itu. Lagi pula siapa yang meninggalkan putra bangsawan ibu kota untuk mengejar dirinya? Sang bintang populer yang katanya itu. Mendengar kata-kata Wang Ervan, Lu Guan terdiam. Perintah perbaikan mendadak itu pasti bukan dibuat-buat. Pasti ada dasarnya. Entah ia telah menyinggung orang penting, atau mungkin telah mengambil kue milik orang lain. Jadi ia lebih awal mengutus sekretarisnya untuk menyelidiki. Selama itu bukan keluarga itu, semuanya akan mudah diatur. Saat terlintas pikiran itu, Lu Guan mengalihkan pandangannya ke sekretaris yang berada di sisinya. Sudah menemukan atau belum? Berapa orang Lin Jing yang ada di ibu kota? Begitu perkataan itu keluar, wajah sekretaris langsung berubah menjadi suram. Ketua Dewan sudah melakukan penyelidikan, namun hanya menemukan satu orang. Yang mana itu tidak mungkin, sekretaris mengangguk, lalu mengulurkan tangan menunjuk ke langit-langit. Mendapat jawaban pasti. Lu Guan merasa seperti petir menggelegar di dalam pikirannya. Seluruh tenaga di tubuhnya seketika terkuras habis. Tubuhnya lemas dan terkulai di kursi sandaran. Itu adalah satu-satunya keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Setelah lama bergaul di kalangan ibu kota, bagaimana mungkin ia tidak pernah mendengar tentang keluarga besar yang mengerikan itu? Sekarang hanya bisa berdoa bahwa semua berita di internet tentang identitasmu adalah palsu. Sambil memikirkan itu, Lu Guan mengeluarkan sisa tenaga terakhirnya berteriak marah kepada Wang Ervan. Keluar dari sini sekarang juga. Wang Ervan terkejut oleh teriakan itu. Sebelum ia sempat merespons, beberapa petugas keamanan bertubuh besar masuk dari pintu. Sementara itu, di luar gedung markas Mojo Entertainment, sebuah konvoi yang terdiri dari 3 mobil Maybach perlahan mendekat dari kejauhan, dan berhenti di pinggir jalan. Melihat gedung megah di depannya ini, Lin Hao tak bisa menahan rasa terkagumnya. Dia tahu apa yang ada di depannya. Raksasa hiburan Rongguo. Separuh kepemimpinan dunia hiburan di ibu kota. Kalau dulu dirinya hanya seorang pegawai kecil, pasti tak berani seenaknya mengusik mereka. Apalagi langsung datang ke wilayah mereka untuk inspeksi dadakan. Namun dengan dukunganmu, dia terasa seolah memegang pedang pusaka kerajaan. Lin Hao pun tak ragu-ragu lagi. Langsung berkata tanpa basa-basi. Kalau begitu, mari kita masuk dulu. Menurut informasi dari rekan penyidik, artis yang terlibat kasus, Wang Ervan, saat ini berada di dalam gedung ini. Jangan sampai nanti korban sudah datang, tapi kita belum menangkap pelakunya. Itu tidak boleh terjadi. Di samping, Kepala Biro Zhao menghela nafas panjang. Saat ini, selama dirinya bisa menarik perhatian putra mahkota itu dan membuatnya cepat naik jabatan, ini cuma soal waktu. Memikirkan hal itu, Kepala Biro Zhao segera berkata dengan penuh semangat. Yang paling penting sekarang adalah menangkap tersangka dan membawanya ke pengadilan. Tidak boleh membiarkan korban meneteskan darah dan air mata. Regu pertama ikut saya naik ke lantai atas. Yang lain beritahu pasukan polisi sekitar untuk dukungan. Hari ini walaupun kalian mengelilingi seluruh gedung ini untuk saya, jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Setelah berkata begitu, Kepala Zhao memimpin terlebih dahulu. Membawa petugas polisi menerobos masuk ke gedung. Adegan ini, Lin Hao dan anggota kelompok pengawas lainnya terkejut melihatnya. Orang yang tidak tahu mungkin mengira ada teroris dalam gedung ini. Kepala biro memimpin melawan terorisme. Di sisi lain pintu lift terbuka. Wang Ervan dilempar turun dari lift oleh beberapa petugas keamanan bersama-sama.
Pekerja di lantai 1 mendengar suara itu dan memberikan pandangan aneh. Ketika sosok itu mengangkat kepala, mereka terkejut. Bahkan Wang Ervan pun diusir keluar. Sepertinya perusahaan akan berubah haluan. Industri hiburan akan berubah haluan. Apakah kamu belum dengar? Saat Wang Ervan sedang melakukan publisitas belakangan ini, sepertinya dia telah membuat marah seseorang yang berpengaruh. Perusahaan tidak bisa melawan orang itu. Direktur utama. Ini seperti siap untuk meninggalkan pelindung sepak bola. Beberapa wanita berpakaian mencolok berbisik-bisik di meja resepsionis. Namun kata-kata itu tertangkap utuh oleh telinga Wang Ervan. Tidak mungkin, aku adalah sumber uang perusahaan. Superstar dengan penggemar besar. Bagaimana mungkin perusahaan akan meninggalkanku? Wang Ervan berdiri dengan wajah penuh kesakitan. Tapi sekarang dia tidak peduli dengan hal itu lagi. Ini menyangkut masa depan hidupnya. Sedikit merapikan pakaiannya, Wang Ervan buru-buru berlari ke depan beberapa wanita resepsionis itu. Berusaha memaksakan senyum tipis. Para wanita itu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bisakah kalian beritahu saya sedikit? Beberapa dari mereka jelas terkejut oleh pemandangan mendadak itu. Setelah beberapa saat, akhirnya salah satu perempuan yang agak berani membuka suara. Fan, kami juga hanya mendengar beberapa gosip. Jadi kami hanya asal bicara saja. Jangan dipikirkan terlalu dalam ya. Namun sebelum Wang Ervan bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pintu. Lalu suara kaca pecah bersahutan. Wang Ervan spontan memalingkan kepala untuk melihat. Terlihat beberapa satpam yang tubuhnya kuat, berlari masuk sambil merangkak dan terguling-terguling dari luar pintu. Semua orang memeluk kepala sambil berjongkok di tempat itu. Suara Komandan Zhao yang memarahi bergema di seluruh lobi lantai 1. Semua orang terpana. Tapi saat melihat seragam polisi yang dikenakan lawan, mereka segera memilih untuk memeluk kepala dan jongkok di lantai. Saat itu satu kelompok polisi berlari cepat masuk ke dalam. Dipimpin oleh seorang kepala batalion. Kalian para pemuda ini, benar-benar kurang latihan. Lari saja kalah sama orang tua saya yang hampir 60 tahun. Cepat. Sekarang blokir liftnya. Melakukan pemeriksaan online lantai demi lantai. Kepala Zhao dengan tidak sabar melambaikan tangan. Lalu mengambil ponsel. Mengeluarkan foto yang milik Wang Ervan. Dan membandingkannya satu persatu dengan orang-orang di aula. Kapten tim dengan cukup pasrah menjawab. Bukan karena anak-anak muda ini tidak sehat. Utamanya karena kepala Zhao ini terlalu menakutkan. Saat petugas keamanan baru akan maju bertanya situasinya. Kau langsung melempar bom kejut itu. Kita takut kalau gerakannya terlalu keras malah terluka sendiri. Lihatlah para petugas keamanan yang masih terkejut itu. Astaga! Tatapan mereka pada Wang seperti melihat teroris. Tak jauh dari situ Wang Ervan sedang berjongkok di sebelah meja depan. Saat ini dia sudah marah. Apa yang terjadi? Gedung perusahaannya diledakkan teroris. Teroris sekarang setrendi itu ya? Bahkan bisa membuat seragam polisi seperti itu. Tiba-tiba Wang Ervan merasa, dahinya seolah tertekan oleh benda dingin dan keras. Sebelum dia sempat melihat ke atas, sebuah suara terdengar di telinganya. Saat melihat ke atas, Wang Ervan hampir menangis ketakutan. Dia cuma seorang seniman. Mana pernah melihat kerumunan seperti ini? Sentuhan dingin ini seperti sabit sang maut. Seolah-olah detik berikutnya akan mengambil nyawa rapuhnya. Kepala polisi Zhao memegang ponsel dan membandingkannya berulang kali. Dia bisa memastikan pria dengan wajah lembut di depannya ini adalah Wang Ervan. Hehe, kamu pasti Wang Ervan, kan? Anak muda ini terlihat feminim. Tapi ternyata bisa melakukan kejahatan sebesar ini. Memang jangan menilai orang dari penampilannya. Detik berikutnya terdengar suara klik. Gelang perak yang berkilauan itu dengan kuat dikunci di tangan Wang Ervan. Sehingga dia belum sempat bereaksi. Apa yang terjadi? Dia sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat itu, Lin Hao dan rombongan juga dari pintu gerbang. Dengan ramai masuk ke dalam. Kepala polisi Zhao memang efisien sekali, ya. Secepat ini sudah menangkap tersangkanya. Itu sudah pasti. Polisi ibu kota kita memang mengutamakan efisiensi. Kedua orang itu saling setuju. Sejenak meredakan ketegangan di dalam aula. Wang Ervan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Rekan polisi, boleh saya tahu saya melakukan kesalahan apa? Mengapa kalian sampai mengerahkan banyak orang untuk menangkap saya? Artis kecil ini. Lin Hao mendengar suara itu.
Matanya tanpa sadar melirik Wang Erfan yang sedang duduk di lantai. Kamu melakukan banyak kesalahan. Untuk saat ini tidak bisa dijelaskan satu persatu. Tanya pada Lin Bei. Kamu kenalkan. Lin Bei mendengar namamu. Pupil Wang Erfan tiba-tiba terkejut. Jangan buru-buru. Kamu nanti akan segera bertemu dengannya. Setelah Lin Hao berkata, memberitahumu dulu. Kalau sampai membocorkan rencana, aku tidak mau tanggung jawab. Ia punya firasat bahwa kali ini ia mungkin dalam masalah besar. Saat itu juga, Kapten Regu itu tiba-tiba berlari keluar dari tangga. Wakil Ketua Zhao, legal person dari Mojo Entertainment, Lu Guan, sudah kami kendalikan. Tak lama kemudian, sosok Lu Guan muncul di dalam lift. Keluar dari lift. Pada saat melihat Ketua Zhao, otak Lu Guan langsung seperti meledak. Langsung bingung total. Bukankah ini Ketua Zhao dari kepolisian ibu kota? Kenapa dia bisa di sini? Ketua Zhao, kehadiran Anda. Kenapa tidak kasih tahu saya dulu ya? Lu Guan memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. Melangkah maju menyambut. Kepala Zhao diam-diam mundur 2 langkah. Menjaga jarak dengan lawan. Sambil melirik ke arah Wang Erfan. Petugas jalan. Mengikuti arah pandangan lawan. Segera menemukan Wang Erfan yang sedang jongkok di tanah sambil gemetar sedikit. Kepala Zhao. Apa dia melakukan sesuatu? Bisa beritahu dengan jelas? Bisa diberitahu ya? Saya Wang Erfan diduga menyebarkan fitnah. Memfitnah dengan mengumpulkan banyak orang untuk melakukan tindakan ilegal. Sekarang buktinya sudah jelas. Datang untuk menangkap dan membawa ke meja hijau. Saat kata-kata itu terucap, petugas jalan diam. Sebuah kemarahan tak terjelaskan muncul dari dalam hati. Dia menggigit giginya. Melangkah cepat 3 langkah menjadi 2 langkah. Maju dengan penuh semangat. Sekilas tendangan. Terdengar suara, beng. Wang Erfan mengeluarkan teriakan kesakitan. Seluruh tubuhnya berputar 2 kali di tanah. Kemudian menabrak meja resepsionis. Petugas jalan merasa belum puas. Siap untuk menyerang lagi. Beruntung 2 polisi di sampingnya menahannya. Tidak bisa bertindak, petugas jalan. Akhirnya menunjuk hidung lawan sambil mengumpat marah. Menggunakan ini untuk melampiaskan kemarahannya. Perusahaan menghabiskan sumber daya tak terhitung untuk membuatmu terkenal. Begitu kamu membalas perusahaan seperti ini, gue bakal tendang mati lu, bajingan sialan. Melihat emosinya makin memuncak, kepala Zhao maju dan menepuk bahu lawan supaya tenang. Kali ini Pak Lu datang bersama saya dan rekan dari tim inspeksi. Selanjutnya, kami harap kamu kooperatif dalam penyelidikan ini ya. Pada saat tim inspeksi itu datang, Lu Guan merasa otaknya seolah dipukul keras oleh seseorang. 2,5 jam berlalu, dia belum juga pulih dari keterkejutan. Tim inspeksi kenapa bisa datang secepat itu? Yang paling menakutkan adalah, sebelumnya, dia bahkan tidak mendengar sedikit pun tanda-tanda mencurigakan. Ini menunjukkan pihak lawan memang sudah bersiap sebelumnya. Mereka berniat untuk menghancurkan mereka. Mojo Entertainment benar-benar tidak siap menghadapi ini. Hal-hal kecil di dunia hiburan. Siapa yang tahan kalau diselidiki? Hanya karena keterlibatan terlalu dalam. Kabinet hanya berpura-pura tidak melihat saja. Mengingat hal itu, Lu Guan mulai memutar otak dengan cepat. Mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Dia tidak rela, ingin membuka jalan hidup untuk dirinya sendiri. Para pimpinan sekalian. Saya ingin membuat sebuah telepon, bolehkah? Setelah sesaat, dia memutuskan memanfaatkan kesempatan sebelum ada bukti yang memberatkannya. Silakan, teleponlah. Lin Hao tampaknya sudah membaca apa yang dipikirkan lawan. Langsung dengan santai bercanda pakai bahasa Inggris. Bantu cek bacon kamu apakah berani menghiraukanmu atau tidak. Benar saja. Lu Guan mengeluarkan ponsel. Setelah menelpon suatu nomor. Dari sisi lain hampir bersamaan terdengar nada kalau telepon sudah mati. Dalam kepanikan, dia melakukan hal yang lebih bodoh, yaitu meminjam ponsel Lin Hao. Kali ini giliran kepala Zhao dan Lin Hao bingung. Bukan bro, kamu mata-mata yang dikirim organisasikan. Tapi karena simpati kemanusiaan, Lin Hao tetap dengan murah hati meminjamkan ponselnya. Telepon pun segera tersambung. Suara pria serak terdengar dari dalam. Halo siapa ini? Suara ini terdengar familiar. Lu Guan hampir menangis karena terharu. Kamu dengar bukan aku. Aku Xiao Lu. Detik berikutnya dari sisi lain telepon hening. Terdengar jelas nafas berat dari gagang telepon. Setelah beberapa saat,
Mungkin lawan sudah pulih. Suara serak itu kembali terdengar lewat telepon. Situasi sekarang bagaimana? Diam-diam melirik Lin Hao dan Zhao Ju yang ada di depan. Lu Guan menjawab dengan 4 kata. Mati total. Setelah diam sejenak, lawan bicara membalas, sudahlah. Zhao Lichun ada di sana, kan? Serahkan telepon kepadanya. Pak Zhao. Kembali diulang oleh petugas pos jalan. Setelah terdengar suara, dari seberang telepon. Mereka tidak berbicara lagi. Dan kepala Zhao yang berdiri di samping setelah mendengar nama itu. Ekspresinya membeku. Oh, Kepala Zhao. Sepertinya mereka secara spesifik ingin bertemu denganmu. Lin Hao berkata dengan penuh makna. Zhao Lichun menerima telepon itu. Dan segera mulai merekam pembicaraan. Karena dia takut jika tidak, dia tidak bisa membersihkan namanya meskipun terjun ke Sungai Kuning. Saya Zhao Lichun. Kalau begitu saya tahu siapa Anda. Xiao Zhao mendengar suara yang familiar ini. Wajah Zhao Lichun berubah drastis. Lebih dari sebelumnya, Zhao Lichun tampak sangat emosional. Lin Hao tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tatapan bingung. Ada apa dengan matamu? Siapa sebenarnya Zhao Ju itu, orang penting apa? Melihat situasi ini, hati petugas pos jalan akhirnya lega. Sepertinya miliaran yang dia keluarkan setiap tahunnya tidak sia-sia. Saat itu, Zhao Lichun sepertinya menerima perintah dari pihak lain. Dia mengaktifkan speaker teleponnya. Dan suara serak pria itu baru pertama kali terdengar oleh Lin Hao. Xiao Lin, bagaimana kalau urusan kali ini kita lupakan saja? Aku akan pulang dan bicara dengan ayahmu dulu. Lihat apakah dia bisa mengatur posisi untukmu di kantor polisi. Reaksi pertama Lin Hao saat mendengar kata-kata itu bukan tertarik, melainkan sombong. Sangat sombong. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pihak lain berani dengan terang-terangan di hadapan banyak anggota tim inspeksi. Membeli dirinya secara terbuka. Mungkin karena memperhatikan kekhawatiran Lin Hao. Dalam telepon, dia tidak lupa menambahkan satu kalimat lagi. Jangan khawatir. Aku sendiri akan membawa orang untuk menemui dan meminta maaf kepada sepupumu. Jangan terlalu terbebani secara mental. Masih banyak hal yang harus dipelajari oleh orang muda. Tapi jangan terlalu keras kepala, ya. Meskipun suara dalam telepon tidak besar, tetap terdengar jelas di telinga semua orang yang hadir. Lin Hao berdiri di tempat itu, merenung cukup lama. Akhirnya dia hanya bisa menghela napas dengan tak berdaya. Li Tingshu, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Kali ini aku terpaksa karena sepupuku Lin Bei. Seluruh kabinet sedang mengawasi kami yang di tim inspeksi. Kalau cuma omong doang tanpa bukti kuat, mungkin aku tidak bisa kembali dengan muka tegak menghadapi mereka. Orang muda memang sering sombong, aku mengerti itu. Tapi kamu bukan bagian inti dari keluarga Lin. Maksudku, akan lebih baik kalau kita punya satu teman lagi. Mengapa harus menambah satu musuh lagi? Dalam suara serak Li terdengar perlahan ada nada ancaman. Tepat saat itu, sebuah suara sombong terdengar di pintu gerbang. Kamu ini apa sebenarnya? Layakkah menjadi musuh keluarga Lin kami? Semua orang terkejut oleh suara yang tiba-tiba terdengar. Bukan karena volume suara, tapi karena isi ucapannya. Lin Hao yang mendengar suara itu tampak sangat terkejut lalu menoleh. Zhao Lichun di sebelah sepupunya mendengar panggilan itu. Tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Segera berbalik untuk melihat. Apakah inilah pangeran tetangga yang legendaris itu? Dikelilingi kerumunan orang. Kamu melangkah dengan wajah muram di hadapan Zhao Lichun. Sejenak seluruh lantai satu senyap seperti jarum jatuh. Bagi Zhao Lichun sendiri, ini pasti adalah saat paling menegangkan dan mendebarkan selama ia menjadi pejabat. Pria di depan mata ini adalah satu-satunya garis keturunan utama keluarga Lin generasi ini. Kekuasaan yang luar biasa. Mengeruk abis orang seperti dirinya. Kepala biro ini. Bagi lawan hanyalah masalah waktu saja. Memikirkan hal ini. Keringat dingin perlahan membasahi ujung bajunya tidak bisa. Harus memutuskan hubungan dengan Li Ting. Saat ia baru saja membuat keputusan tertentu. Kamu bicara dong. Polisi Beijing tentu Li Hongwei, kan? Mendengar kalimat ini, pria di ujung telepon terdiam sejenak. Digantikan dengan suara yang jelas-jelas mencoba menyenangkan. Lin Sao, ini memang masalah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Anda yang mulia tidak menghitung kesalahan kecil. Melalui Mojo Entertainment. Silakan tangani sesuka hati Anda. Saya rasa saya tidak akan menyela sepatah kata pun lagi. Bagaimana jika seperti ini? Kamu langsung tertawa geli.
Bagaimana saya berani mempermasalahkan kesalahanmu yang mulia? Keluarga Lin kami bagaimana bisa bermusuhan denganmu, kan? Begitu perkataan keluar. Suara di telepon jelas bergetar. Jika bukan karena tidak menyaksikan sendiri, semua orang mengira wanita bernama Li Ting itu hampir menangis. Tidak lain tidak bukan Lin Sao. Ini hanya salah paham. Saya sudah pikun hingga berkata sembarangan seperti ini. Berikan saya kesempatan. Saya sudah membuat janji dengan rumah sakit bagian otak sore ini. Besok pagi saya pasti datang ke tempatmu untuk meminta maaf. Pergilah periksa dengan baik. Kalau uang buat otak kurang, bisa minta saya yang membayarnya. Selain itu maaf tidak usah. Lagi pula kamu sudah pikun. Supaya orang tidak bilang aku suka menyulitkan orang tua. Oh iya. Kapan kamu akan lebih sadar dan mengosongkan posisi itu? Berikan kepada orang muda yang mampu. Jangan paksa aku mengusirmu. Kamu menerima telepon. Dengan wajah tenang dan santai berkata, baik, Lin Sao. Aku tahu suara di ujung telepon jelas terdengar sedikit kecewa. Setelah menutup telepon, kamu mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Sekitar. Dengan nada paling tenang bertanya, apakah ada yang punya keberatan? Silakan katakan. Ruangan menjadi sunyi seperti mati. Selain tim inspeksi yang dipimpin Lin Hao, semua orang secara naluriah menundukkan kepala. Ngawur. Kalau ada keberatan, tidak lihat Li Ting dengan cepat minta maaf dengan takut-takut. Mereka berani keberatan. Melihat semua diam, kamu langsung berjalan ke depan Wang Ervan. Saat itu tatapannya kosong. Seperti anjing mati yang terkulai lemas di tanah. Bukankah ini bintang besar? Kenapa bisa jadi begitu terpuruk? Mau aku bantu kamu mengajak fans untuk membela polisi Beijing? Kamu berjongkok. Dengan senyum lebar berkata. Mendengar suara itu, tatapan Wang Ervan perlahan mulai hidup kembali. Setelah melihat jelas wajah pria di depannya, ekspresinya mendadak tegang. Tubuhnya mulai gemetar tanpa henti. Aku salah. Aku benar-benar salah. Lin Beibu Lin Sao itu semua adalah Liu Ruyan dan Li Sue. Mereka berdua yang ingin melakukan perundungan online padamu. Aku tidak ada hubungannya. Apa itu Lin Sao atau Ling Sao ya? Aku lebih suka melihat kamu yang berani dan keras kepala di internet. Kamu tersenyum sambil menepuk pipi lawan bicaramu. Ternyata pipi tersebut terkena bedak dari tanganmu sendiri. Saat itu juga kamu merasa tidak enak badan. Orang, bersihkan bedak di wajahnya dengan cepat. Aku alergi, kata tim pengawal Lin Sao setelah mendapat perintah. Dengan cepat bersatu padu, menekuk Wang Ervan ke tanah dengan kuat. Giliran mereka memukul mukanya bergantian. Jeritan pilu dan suara tamparan berpadu menjadi satu. Seperti simfoni neraka yang bergema di tengah aula. Lu Guan menutup mata dengan wajah pucat pasi. Takut giliran berikutnya adalah dirinya. Sedangkan Zhao Lichun memandang diam-diam adegan ini. Tidak berani bicara. Tidak berani bertanya. Hanya bisa menelan ludah. Mengetahui Wang Ervan sudah dipukul sampai tak sadarkan diri.